Lantai marmer lobi utama Wijaya Group memantulkan pendar lampu kristal raksasa layaknya cermin tanpa celah. Di atas permukaan dingin tersebut, Kiandra menekan gagang pel kuat-kuat. Tangan rampingnya yang terbungkus sarung tangan karet kuning bergerak ritmis, menyingkirkan jejak sepatu dari ratusan karyawan elit yang berlalu lalang sejak pagi. Udara di sekitarnya beraroma karbol lemon, sebuah kontras tajam dengan semerbak parfum mahal yang menguar dari para eksekutif berdasi sutra. Tidak ada satupun pejalan kaki yang menoleh ke arah perempuan berpakaian seragam biru pudar tersebut. Bagi mereka, petugas kebersihan hanyalah bagian dari furnitur gedung ada untuk berfungsi, bukan untuk diperhatikan. Kiandra sendiri menyukai invisibilitas ini, bersembunyi di balik poni panjang yang hampir menutupi mata dan masker medis yang membingkai wajah. Gadis tersebut bisa mengamati setiap sudut perusahaan tanpa dicurigai. Gedung pencakar langit berlapis kaca ini bernilai triliunan rupiah. Setiap pilarnya, setiap lembar saham yang menggerakkan napas perusahaan ini, dibangun oleh keringat ayah kandung Kiandra. Namun hari ini, sang putri mahkota yang sesungguhnya harus menelan ludah dan membersihkan kotoran di rumahnya sendiri. Suara ketukan sepatu hak tinggi beradu dengan marmer memecah konsentrasi Kiandra. Iramanya tajam, cepat, dan menuntut perhatian. Dari arah pintu putar utama, Clarice melangkah masuk bagaikan seorang ratu yang sedang meninjau daerah taklukan. Mengenakan setelan blazer merah menyala dari rumah mode Paris dan kacamata hitam yang bertengger angku di hidung mancungnya, pewaris palsu itu dikelilingi oleh 3 asisten yang sibuk mencatat setiap perkataannya. Clarissa adalah definisi kesempurnaan artifisial. Cantik, berkuasa, namun menyimpan racun di balik senyumnya. Kiandra menepi, memberi jalan. Namun, takdir rupanya sedang ingin bermain-main. Ujung pel-pel basah yang belum sempat ditarik sepenuhnya tak sengaja menyenggol ujung sepatu stiletto haruncing milik Clarissa. Langkah sang pewaris terhenti. Keheningan seketika menyergap lobi. Para karyawan yang kebetulan lewat mendadak menahan napas, tahu betul bahwa badai akan segera meledak. "Apa kau buta?" Suara Clarissa mendesis, pelan namun menggema di ruangan berplafon tinggi itu. Perempuan berbaju merah tersebut melepas kacamata hitamnya, menatap tajam ke arah genangan air tipis di dekat ujung sepatunya yang berharga belasan juta. Kiandra menundukkan kepala, menyembunyikan kilat amarah di matanya. "Maaf, Nona, saya akan segera membersihkannya." "Membersihkannya?" Clarissa tertawa meremehkan, tawa yang terdengar seperti gesekan kaca. "Gaji seumur hidupmu bahkan tidak akan cukup untuk mengganti hak sepatuku yang tergores kotoranmu ini. Siapa yang mempekerjakan perempuan ceroboh ini di lobi depan? Pindahkan dia ke basemen, atau pecat saja sekalian." Manajer fasilitas yang datang tergopoh-gopoh langsung membungkuk hormat, keringat dingin membasahi dahinya. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Nona Clarissa. Kami akan segera mengurusnya." "Hei, kau, cepat minta maaf dengan benar," bentak sang manajer sambil mendorong bahu Kiandra. Kiandra nyaris kehilangan keseimbangan, tetapi kakinya memijak kuat. Berada di posisi terendah menuntut kesabaran baja. Otaknya berputar cepat, mengingat kembali dokumen rahasia peninggalan sang ibu yang kini tersimpan aman di bawah kasur kamar kosnya. Dokumen yang menyatakan bahwa darah yang mengalir di tubuh Clarissa tidak memiliki setetes pun DNA keluarga Wijaya. "Maafkan kecerobohan saya, Nona Clarissa," ucap Kiandra dengan nada datar yang terkontrol sempurna. Tidak ada getar ketakutan dalam suaranya. Clarissa menyipitkan mata, merasa terganggu oleh ketiadaan rasa takut dari petugas kebersihan di hadapannya. Biasanya, orang-orang akan gemetar dan menangis memohon ampun. Merasa harga dirinya tertantang, pewaris palsu itu sengaja menendang ember berisi air kotor hingga isinya tumpah membasahi lantai yang baru saja dikeringkan, merendam sepatu bot karet Kiandra. "Bersihkan ulang semuanya, jika lobi ini tidak mengkilap dalam 10 menit. Kau tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan manapun di kota ini," ancam Clarissa, sebelum berbalik dan melangkah menuju lift VIP khusus direksi. Kiandra berdiri mematung di tengah genangan air kotor. Tangannya mengepal begitu erat pada gagang pel hingga buku-buku jarinya memutih. Mata gelapnya menatap punggung Clarissa yang perlahan menghilang di balik pintu lift berlapis emas. "Tertawalah selagi kau bisa menikmati tahta pinjaman itu, Clarissa," batin Kiandra dingin. Karena saat waktunya tiba,
Aku sendiri yang akan memastikan kau membersihkan lantai ini dengan air matamu. Udara di lantai eksekutif pada Selasa pagi terasa jauh lebih beku dibandingkan hari-hari biasanya. Ketegangan menggantung tebal di koridor-koridor panjang. Hari ini, Wijaya Group kedatangan tamu istimewa yang bisa menentukan masa depan proyek mega resort bernilai triliunan rupiah di Bali. Tamu tersebut adalah delegasi dari Mahardika Corp, perusahaan rival yang ironisnya kini menjadi satu-satunya pihak yang mampu menyuntikkan dana segar ke dalam kas Wijaya Group yang diam-diam mulai berdarah. Kiandra mendapat tugas membersihkan area pentri dan koridor VIP hukuman tambahan akibat insiden di lobi kemarin. Menggunakan seragam bersih namun tetap kusam, gadis tersebut sibuk menyusun cangkir-cangkir porselen di atas nampan prat. Kopi Arabica Premium baru saja diseduh, menyebarkan aroma pahit yang elegan ke seluruh ruangan. Terdengar suara denting lift yang menandakan tibanya rombongan tamu. Dari balik sekat kaca pentri, Kiandra mencuri pandang. Seorang pria melangkah paling depan, memancarkan aura dominasi mutlak yang membuat siapapun secara refleks menyingkir. Arlan Mahardika, CEO muda berdarah dingin yang terkenal mampu menghancurkan perusahaan lawan hanya dengan satu jentikan jari. Setelan jas bespoke berwarna charcoal melekat sempurna di tubuh tingginya. Rahangnya tegas, dan matanya setajam elang pemangsa gelap, tak terbaca, dan menyimpan ribuan kalkulasi. Di sebelahnya, Clarice berjalan dengan senyum semanis madu, mencoba menyimbangi langkah panjang pria tersebut. Tuan Arlan, sebuah kehormatan besar Mahardika Corp bersedia meninjau proposal kami. Saya pastikan Anda, kita bicara di ruang rapat. Saya tidak suka basa-basi di lorong. Potong Arlan tajam, suaranya berat dan berwibawa. Clarice menelan kekesalannya, senyumnya sedikit kaku. Tentu, mari. Saat itulah kesialan kembali menghampiri Kiandra. Kepala pelayan lantai eksekutif tiba-tiba menyodorkan nampan berisi 3 cangkir kopi panas ke tangannya. Cepat bawa ini ke ruang rapat depan. Aku harus mengurus dokumen yang tumpah di meja resepsionis. Jangan sampai tumpah. Mau tak mau, Kiandra mengambil alih nampan berat tersebut. Sambil menundukkan pandangan agar wajahnya tak terlalu terekspos, perempuan muda itu berjalan cepat menyusuri koridor, mencoba mendahului rombongan bos besar untuk menata hidangan sebelum mereka duduk. Namun, asisten pribadi Clarice yang berjalan terburu-buru sambil sibuk menatap layar tablet tiba-tiba berbelok tajam di persimpangan koridor tanpa melihat ke depan. Tabrakan tak terelakkan, bahu Kiandra terdorong keras, keseimbangannya goyah, nampan prak di tangannya miring secara drastis, dan salah satu cangkir porselen meluncur bebas ke udara, menumpahkan cairan hitam pekat yang mendidih langsung ke arah dada seseorang yang kebetulan berada di dekatnya. Bunyi porselen pecah menghantam karpet tebal memecah keheningan. Gasapan ngeri terdengar bersahutan. Kopi panas itu mendarat tepat di kemeja putih dan jas mahal milik Arlan Mahardika. Astaga, Tuan Arlan, Clarice menjerit panik, segera menarik sapu tangan sutranya untuk mengelap jas sang CEO. Namun Arlan menepis tangannya dengan gerakan cepat dan dingin. Gadis bodoh, apa kau tidak punya mata? Bentak asisten Clarice yang sebenarnya menjadi penyebab tabrakan, melemparkan seluruh kesalahan kepada Kiandra. Kiandra terengah, dadanya naik turun menahan rasa sakit di pergelangan tangannya yang terkilir karena menahan nampan. Secara refleks, tangan kanannya terangkat ke dada untuk merapikan keras seragamnya yang sedikit melorot akibat benturan. Gerakan itu tanpa sengaja menarik keluar sebuah kalung dari balik kain seragamnya. Sebuah liontin prakusam berbentuk sayap burung yang separuh patah. Clarice sudah bersiap melontarkan cacian paling kasar untuk memecat Kiandra di tempat. Namun suara rendah Arlan menghentikannya. Cukup, hanya satu kata, tapi efeknya seperti mantra pembeku. Seluruh orang di koridor terdiam. Arlan tidak menatap noda kopi yang merusak penampilan sempurnanya. Pandangan pria itu justru terkunci sepenuhnya pada benda kecil yang menjuntai di leher Kiandra. Pupil mata sang CEO sedikit membesar. Ada badai emosi yang tiba-tiba melintas di balik tatapan elangnya yang biasanya tak tersentuh. Sayap patah. Desain kalung pesanan khusus yang hanya dibuat 2 buah di dunia ini. Satu disimpannya rapat-rapat di brankas pribadinya, dan satu lagi melekat pada leher gadis kecil yang menyelamatkan nyawanya dari kebakaran hebat 15 tahun silam. Gadis kecil yang dikabarkan tewas bersama ibunya dalam kecelakaan mobil. Arlan melangkah maju, mengabaikan Clarice yang kebingungan.
Pria jangkung itu berhenti tepat di hadapan Kiandra. Jarak mereka kini hanya tersisa hitungan sentimeter. Kiandra mendongak, terkejut mendapati sorot mata Arlan yang menembus tajam langsung ke dasar jiwanya. "Siapa namamu?" tanya Arlan pelan. Suaranya serak, menyembunyikan getaran aneh yang tak pernah terdengar oleh para bawahan maupun musuhnya. Kiandra menelan ludah. Aroma mint dan emas dari tubuh pria di depannya terasa mengintimidasi namun sekaligus memberikan perlindungan yang tak masuk akal. "Kiandra," jawab gadis tersebut teguh, membalas tatapan sang penguasa Mahardika Corp tanpa berkedip. "Nama saya Kiandra." Arlan memutar tubuhnya menghadap Clarisse, wajahnya kembali menjadi pualam yang dingin. "Rapat hari ini dibatalkan. Saya harus mengganti pakaian." Dan Arlan menoleh kembali ke arah petugas kebersihan yang masih berdiri tegak di tengah kekacauan. "Kirimkan perempuan ini ke ruangan saya nanti siang. Saya sendiri yang akan mengurus kompensasi jas saya dengannya." Tanpa menunggu persetujuan, Arlan melangkah pergi meninggalkan kaningan panjang yang penuh dengan ribuan pertanyaan. Di titik itu, roda gigi takdir yang selama belasan tahun berkarat, perlahan mulai berputar kembali. Malam merengkuh ibu kota dalam selimut kelam saat jarum jam menunjuk angka 2 dini hari. Gedung Wijaya Group yang pada siang hari berdenyut penuh kehidupan, kini membeku bagai nisan raksasa berlapis kaca. Di lantai basemen 3, tempat debu dan rahasia perusahaan dikubur bersamaan, sesosok bayangan bergerak lincah menyusuri lorong temaram. Kiandra menahan napas. Pakaian serba hitam membungkus tubuh rampingnya, membaur sempurna dengan kegelapan. Mengandalkan kartu akses curian dari kepala petugas keamanan yang sedang tertidur pulas akibat obat tidur dosis rendah di dalam kopinya, perempuan muda tersebut berhasil menembus lapisan pengamanan pertama ruang arsip sentral. Bunyi klik pelan terdengar ketika pintu baja tebal bergeser terbuka. Udara pengap bercampur aroma kertas tua langsung menyergap indera penciuman. Kiandra menyalakan senter kecil berkedip redup, mengarahkan sorot cahayanya melintasi deretan rak besi yang menjulang menyentuh langit-langit. Jari-jari lentiknya menelusuri label tahun pada punggung kardus penyimpanan. 2011, tahun di mana dunia runtuh menjadi abu. Tangan Kiandra gemetar saat menarik sebuah boks berdebu dari rak ujung. Di dalam kotak kardus tersebut, tergeletak map merah kusam bertuliskan dokumen investigasi internal. Kecelakaan direktur utama. Saat ujung jarinya menyentuh sampul berbahan karton tersebut, sebuah kilasan memori menyerang benaknya tanpa ampun. Bagaikan kaset rusak yang diputar paksa, rentetan gambar mengerikan meledak di depan pelupuk mata Kiandra. Hujan turun bagai tirai air mata di jalanan tebing berliku malam itu. Kaca mobil sedan mewah milik keluarganya hancur berkeping-keping menghantam aspal. Aroma bensin menyengat, bercampur dengan anyir darah. Kiandra kecil yang baru berusia 8 tahun terjebak di kursi belakang, terbatuk-batuk menghirup asap tebal. Di kursi kemudi, sang ibu menoleh dengan wajah bersimbah cairan merah pekat. Napas wanita parubaya tersebut terdengar putus-putus. "Lari, sayang, pergi dari sini, pamanmu. Mobil ini sudah disabotase." Tangan dingin sang ibu menyelipkan kalung prak berlian ke leher putri semata wayangnya, sebelum mendorong tubuh mungil Kiandra keluar melalui jendela yang pecah tepat sepersekian detik sebelum bunyi ledakan memekakan telinga merobek heningan malam. Satu tetes air mata jatuh membasahi sampul map merah di tangan Kiandra, menarik paksa kesadarannya kembali ke ruang arsip yang dingin. Gadis tersebut menggigit bibir bawahnya keras-keras hingga mengecap rasa besi bercampur asin. Kesedihan telah lama mati. Yang tersisa kini hanyalah bara dendam yang siap membakar siapapun pelakunya. Kiandra membuka lembaran pertama, laporan otopsi, foto bangkai mobil, dan draft pengalihan saham darurat yang ditandatangani oleh paman kandungnya ayah dari Clarisse. Semua bukti menunjukkan bahwa tragedi tersebut bukanlah kecelakaan murni, melainkan pembunuhan berencana demi merebut tahta Wijaya Group. "Ternyata dugaanku benar. Kau sedang mencari sesuatu, Nona pembersih?" Sebuah suara bariton yang berat dan maskulin tiba-tiba menggema, memantul dari dinding beton ruang arsip. Kiandra tersentak hebat, jantungnya berdetak liar. Dengan gerakan secepat kilat, sang perempuan menyembunyikan map merah ke balik jaketnya dan memutar tubuh. Senter di tangannya menyorot tajam ke arah pintu masuk. Di ambang pintu, bersandar dengan postur santai namun mematikan, berdirilah Arlan Mahardika. Pria jangkung tersebut sudah menanggalkan jas mahalnya,
hanya mengenakan kemeja hitam yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan urat-urat kokoh di lengan bawahnya. Cahaya temaram dari lorong luar membingkai siluet tubuh atletis Sang Cheo, membuat pria itu terlihat seperti malaikat maut yang turun untuk menagih janji. "Bagaimana Anda bisa masuk ke sini?" desis Kiandra, matanya memicing waspada. Kuda-kuda tubuhnya menyiratkan kesiapan untuk menyerang atau melarikan diri kapan saja. Arlan melangkah maju pelan. Bunyi ketukan pantofel mahalnya memecah kesunyian malam. Sistem keamanan gedung ini seburuk kinerja direksinya. Meretas pintu baja ini hanya butuh waktu 2 menit bagi tim IT Mahardika Corp. Sang pria berhenti tepat 2 langkah di depan Kiandra. Tatapan ilangnya mengunci manik mata gelap sang gadis. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang dilakukan seorang petugas cleaning service rendahan di ruang dokumen rahasia pada pukul 2 pagi? Arlan menurunkan pandangannya, menatap leher Kiandra yang tertutup kerat jaket rapat. "Atau haruskah aku memanggilmu dengan gelar yang sebenarnya?" Nona muda Kiandra Wijaya. Keheningan yang mencekik langsung memenuhi ruang arsip sentral. Suhu udara seakan turun beberapa derajat. Kiandra menegang, namun ekspresi wajahnya tetap terkontrol sempurna layaknya topeng porselen. Gadis berambut legam tersebut tidak mundur selangkah pun. "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, Tuan Arlan. Saya hanya mencari perlengkapan kebersihan cadangan yang tertinggal," kila Kiandra dengan nada datar, mencoba mempertahankan kebohongannya meski tahu alasan tersebut terdengar sangat konyol. Senyum miring yang sangat tipis nyaris tak kasat mata terbentuk di sudut bibir Arlan. Pria itu mengangkat tangan kanannya, merogoh saku kemeja, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau di bawah temaram cahaya. Sebuah liontin perak berbentuk sayap burung patah. Sisi pasangannya, 15 tahun lalu, seorang gadis kecil menarik anak laki-laki keluar dari kobaran api di sebuah gudang tua sebelum bangunan itu runtuh. Ucap Arlan lambat-lambat, suaranya mengandung resonansi masa lalu yang berat. Anak laki-laki itu memberikan separuh kalungnya sebagai janji perlindungan seumur hidup. Beberapa bulan kemudian, sang malaikat penolong dikabarkan tewas terbakar dalam mobil ibunya. Arlan mengambil satu langkah maju, memangkas jarak di antara mereka berdua. Wangi sandalwood dan tembakau mahal menguar dari tubuh maskulin Sang Cheo, mengintimidasi namun entah mengapa terasa menenangkan. "Kau menumpahkan kopi ke atasku siang tadi. Secara tidak langsung, kau memamerkan sayap perak itu di depan mataku," lanjut sang pria. Mata tajamnya menembus pertahanan Kiandra. "Jangan berbohong padaku, Kiandra. DNA pembangkang keluarga Wijaya mengalir terlalu kuat di nadimu. Sikap angkuhmu saat ditindas Clary sepagi ini sudah mengkhianati penyamaran konyolmu sendiri." Menyadari sandiwaranya telah hancur lebur di hadapan penguasa Mahardika Corp, Kiandra akhirnya menghela napas panjang. Otot-otot bahunya yang tegang sedikit mengendur. Sorot mata lugu seorang pelayan seketika lenyap, digantikan oleh tatapan tajam dan mematikan dari sang penguasa sesungguhnya. "Lalu, apa maumu sekarang?" Kiandra menantang berani, dagunya terangkat arogan. "Ingin menyerahkanku pada Clarissa agar kalian berdua bisa menyingkirkan pewaris sah demi memuluskan proyek bodoh kalian?" Arlan terkekeh pelan. Suara tawanya berat dan kering, terdengar sangat sinis. "Menyerahkanmu pada tikus berdandan menor seperti Clarissa? Jangan menghina seleraku. Perempuan palsu itu sedang menggali kuburannya sendiri." Sang pria merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah flash disk pipi berwarna hitam, dan melemparkannya ke udara. Kiandra menangkap benda kecil tersebut dengan sigap. "Buka file di dalamnya saat kau sampai di rumah," perintah Arlan mutlak. "Sepupumu yang serakah itu sedang merancang kebangkrutan perusahaannya sendiri. Minggu depan, Clarice berencana menjual 60% saham mayoritas Wijaya Group ke sindikat pencucian uang dari luar negeri. Begitu tanda tangan dibubuhkan, Wijaya Group akan dibubarkan dan asetnya dicacah habis." Mata Kiandra membulat sempurna. Kemarahan murni langsung mendidihkan darah di nadinya. Menjual perusahaan rintisan kakek dan ayahnya pada kriminal. Kiandra tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi, meskipun harus menukar nyawanya sendiri. "Kenapa kau memberitahuku informasi krusial ini?" tanya sang perempuan curiga. "Sebagai rival abadi, bukankah kehancuran Wijaya Group adalah keuntungan besar bagi Mahardika Corp? Karena aku seorang pembisnis yang menghargai karya seni bernilai tinggi, Kiandra, menghancurkan musuh yang lemah tidak memberikan kepuasan apa-apa," jawab Arlan,
mendekatkan wajahnya hingga Kiandra bisa merasakan embusan napas hangat menerpa dahinya. Aku ingin perusahaan ini utuh saat jatuh ke tanganku nanti. Dan yang terpenting, aku benci berurusan dengan pewaris palsu yang bodoh. Arlan mundur selangkah, kembali memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana. Sikapnya kembali profesional dan dingin. Kita buat kesepakatan, tawar sang CEO muda. Aku akan membiayai semua pergerakan bawah tanahmu, menyusupkan orang-orangku untuk melindungimu di dalam gedung ini, dan memberimu akses menuju brankas rahasia Dewan Direksi. Sebagai gantinya, kau harus menggagalkan penjualan saham minggu depan dan mengambil kembali kursimu yang dirampas. Dan apa keuntunganmu setelah aku berhasil merebut tahta? Arlan menatap bibir Kiandra sekilas, lalu kembali mengunci pandangan pada mata gelap sang gadis. Saat kau sudah resmi menjadi Ratu Wijaya Group, kau akan menandatangani kontrak eksklusif seumur hidup dengan Mahardika Corp. Aliansi penuh. Tidak ada persaingan, hanya monopoli absolut di tangan kita berdua. Kiandra menimbang-nimbang. Tawaran pria di depannya ibarat perjanjian dengan iblis sangat menggiurkan sekaligus mematikan. Namun saat ini, gadis tersebut tidak memiliki pasukan maupun senjata. Berjuang sendirian berarti bunuh diri secara perlahan. Mengangkat wajahnya dengan penuh determinasi, Kiandra mengulurkan tangan kanannya ke depan. Sepakat, Tuan Arlan. Mari kita hancurkan tata palsu itu bersama-sama. Arlan menyambut uluran tangan Kiandra. Genggaman tangan mereka terasa panas dan kokoh, mengunci sebuah sumpah berdarah di dalam ruang arsip bawah tanah yang menjadi saksi bisu lahirnya badai terbesar di dunia bisnis. Malam itu, bukan sekadar aliansi yang terbentuk, melainkan penyatuan dua jiwa dominan yang siap membakar siapa saja yang berani merintangi jalan mereka. Rumor menyebar lebih cepat daripada api yang melahap ilalang kering. Hanya dalam kurun waktu 48 jam sejak insiden tumpahan kopi, seluruh penjuru Wijaya Group berbisik tentang satu hal. Arlan Mahardika, sang predator bisnis yang tak pernah menatap wanita manapun lebih dari 3 detik, secara khusus meminta petugas kebersihan bernama Kiandra untuk mengantarkan sarapan ke ruang rapat sementaranya. Di lantai paling atas gedung pencakar langit tersebut, udara di dalam ruang direktur utama terasa sedingin kutub. Clarissa berdiri menghadap jendela kaca panoramik, menatap lalu lintas Jakarta yang tampak seperti semut dari ketinggian eksklusifnya. Jemari berhias kuteks merah menyala milik pewaris palsu tersebut mencengkeram erat gelas kristal berisi wine mahal hingga buku-buku jarinya memutih. Kecemburuan telah meracuni akal sehat Clarissa. Selama berbulan-bulan, perempuan ambisius ini telah merancang 1000 cara untuk menarik perhatian penguasa Mahardika Corp. Berbagai gaun desainer ternama, parfum pesanan khusus dari Grace, hingga undangan makan malam privat bernilai ratusan juta telah dikerahkan. Namun, Arlan selalu menatap Clarissa seolah menatap manekin tak bernyawa. Lalu tiba-tiba, seorang pelayan rendahan berbau karbol berhasil membuat sang CEO menunda kepulangannya ke kantor pusat. Penghinaan ini sama sekali tidak bisa dimaafkan. Kau sudah melakukan apa yang aku perintahkan? Desis Clarissa tanpa membalikkan badan, suaranya sedingin es. Di belakang meja kerja mahoni berukuran raksasa, sang asisten pribadi menunduk hormat dengan tangan gemetar. Sudah, Nona Clarissa, dokumen cetak biru proyek Resor Bali beserta salinan data klien VIP telah diselipkan ke dalam loker petugas kebersihan tersebut, tepat di bawah tumpukan seragam cadangannya. Senyum culas perlahan mengembang di bibir Clarissa, pantulannya tertangkap samar pada kaca jendela. Bagus. Hubungi kepala keamanan sekarang. Beritahu mereka bahwa perusahaan telah mengalami kebocoran data tingkat tinggi. Dan panggil polisi. Aku ingin tikus got itu diseret keluar dari lobi utama tepat saat jam istirahat makan siang, agar seluruh karyawan melihat akhir dari seseorang yang berani mencari perhatian di luar batas kastanya. Skenario keji tersebut berjalan mulus tanpa celah. Tepat pukul 12 siang, lobi Wijaya Group berubah menjadi arena sirkus yang menegangkan. 4 mobil patroli dengan sirine meraung-raung memblokir pintu masuk utama. Ratusan karyawan yang hendak keluar mencari makan siang mendadak terhenti, membentuk kerumunan padat di sekitar meja resepsionis. Di tengah lingkaran manusia yang berbisik-bisik menghakimi, Kiandra berdiri tegak. 2 petugas keamanan bertubuh kekar mencengkeram kuat kedua lengan atas gadis tersebut, menahannya secara kasar seolah menghadapi buronan kelas kakap. Tepat di hadapan Kiandra,
tergeletak sebuah map biru berisi dokumen rahasia negara bernilai miliaran rupiah. Map yang beberapa menit lalu ditarik paksa dari dalam loker Riot miliknya di ruang istirahat bawah tanah. Clarice melangkah menuruni tangga pualam lobi bagaikan seorang dewi keadilan yang turun dari kahyangan. Wajah pewaris palsu tersebut dipoles dengan ekspresi kekecewaan palsu yang sangat meyakinkan. "Aku benar-benar tidak menyangka," ucap Clarice lantang, memastikan suaranya bergema ke seluruh sudut ruangan. "Kami memberi pekerjaan kepada gadis yatim piatu jalanan demi kemanusiaan, namun balasan yang kami terima adalah pengkhianatan menjijikkan. Mencuri rahasia dagang untuk dijual ke kompetitor. Perbuatan rendahan macam apa ini?" Kiandra menatap tajam langsung ke sepasang mata Clarice. Tidak ada setetes pun air mata yang menetes dari pelupuk mata sang pewaris sah. Otak Kiandra berputar cepat, menyusun kepingan teka-teki jebakan murahan ini. Gadis tersebut tahu persis siapa dalang di balik layar. Namun saat ini posisi Kiandra sangat tidak menguntungkan. Jika polisi membawanya pergi, akses menuju brankas Dewan Direksi akan tertutup rapat selamanya, dan penjualan saham ilegal minggu depan tidak akan bisa dicegah. "Saya tidak pernah menyentuh map itu, Nona Clarice," jawab Kiandra tenang. Suaranya membelah kebisingan lobi dengan ketegasan luar biasa. Loker staf kebersihan bahkan tidak memiliki gembok yang layak. Siapapun bisa memasukkan benda kotor itu ke sana. "Masih berani mengelak?" bentak Clarice, berpura-pura murka. Perempuan berbaju merah tersebut menoleh ke arah dua petugas kepolisian yang baru saja menerobos masuk melewati kerumunan. "Borgol pencuri ini, bawa perempuan hina ini ke sel tahanan dan pastikan hukumannya seberat mungkin." Seorang petugas polisi melangkah maju, menarik borgol besi dari pinggangnya. Terdengar bunyi gemerincing logam yang mengancam. Tangan kasar sang aparat meraih pergelangan tangan Kiandra. Napas sang gadis tertahan. Apakah penyamarannya selama ini akan berakhir tragis di balik jeruji besi akibat fitnah murahan? Namun, sebelum besi dingin itu sempat mengunci pergelangan tangannya, sebuah suara bariton yang berat dan syarat akan otoritas mutlak meledak bagai guntur di siang bolong. "Sentuh satu helai saja rambut wanita itu, dan aku pastikan seluruh kepolisian kota ini kehilangan donatur terbesarnya besok pagi." Waktu seolah berhenti berdetak di dalam lobi Wijaya Group. Kerumunan karyawan otomatis terbelah dua bagaikan laut merah, memberi jalan bagi sosok pria jangkung beraura kelam yang melangkah masuk dengan langkah panjang dan mematikan. Arlan Mahardika tidak datang sendirian. Di belakang sang CEO muda, mengekor tiga pria berjas rapi yang membawa koper praktim pengacara paling ditakuti di seluruh negeri, firma hukum elit yang hanya melayani sengketa bernilai triliunan. Namun, yang membuat nyali semua orang menciut adalah sorot mata Arlan. Kilat kemarahan di dalam sepasang manik elang tersebut siap menghanguskan seluruh gedung tanpa sisa. Clarice mematung di ujung tangga pualam. Senyum kemenangannya luntur seketika, digantikan oleh raut kebingungan yang bercampur panik. "Tuan Arlan, apa maksud kedatangan Anda? Ini hanyalah masalah internal kecil. Petugas kebersihan ini terbukti mencuri." "Diam," potong Arlan dingin, bahkan tanpa sudi menoleh ke arah sang pewaris palsu. Kata tunggal tersebut meluncur setajam silet, mengiris habis sisa harga diri Clarice di depan ratusan karyawannya sendiri. Arlan terus melangkah hingga berhenti tepat di antara petugas kepolisian dan Kiandra. Sang penguasa Mahardika Corp menatap sekilas ke arah lengan Kiandra yang memerah akibat cengkraman kasar petugas keamanan. Rahang pria tampan itu mengeras seketika. Hanya dengan satu tatapan membunuh dari Arlan, kedua satpam berbadan besar itu langsung melepaskan cengkraman mereka dan mundur ketakutan. "Klien saya, Nona Kiandra, tidak akan pergi kemana-mana," ucap pria beruban yang merupakan pengacara utama Arlan, melangkah maju menghadapi pihak kepolisian dengan senyum tipis yang meremehkan. "Kecuali jika Anda bersedia menghadapi tuntutan pencemaran nama baik, penahanan paksa tanpa bukti sah, dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ganti rugi sebesar 500 miliar rupiah. Clarice tidak bisa menahan diri lagi. Rasa malu dan cemburu meledakkan egonya. "Bukti sah? Dokumen itu ditemukan langsung di dalam lokernya. Perusahaan ini adalah milikku, dan aku berhak memenjarakan siapapun yang berani merugikan Wijaya Group." Arlan perlahan memutar tubuhnya, menatap Clarice dengan tatapan merendahkan yang biasa ditujukan pada hama. Sang CEO mengangkat tangan, memberikan isyarat kecil.
Salah satu asisten Arlan segera menyambungkan sebuah tablet ke sistem layar proyektor raksasa yang biasa digunakan untuk menampilkan saham di dinding lobi. Detik berikutnya, layar raksasa tersebut menyala, menampilkan rekaman hitam putih beresolusi tinggi. Mata Clarice membelalak ngeri. Video tersebut menampilkan lorong loker staf kebersihan bawah tanah pada pukul 6 pagi. Sosok wanita dengan pakaian kasual mengendap-endap masuk, membuka loker Kiandra, lalu menyusupkan map biru yang sama persis dengan barang bukti yang kini tergeletak di lantai lobi. Saat sosok dalam video tersebut berbalik, wajahnya tertangkap jelas oleh kamera. Itu adalah asisten pribadi Clarice. Suara tarikan napas kaget terdengar serentak dari seluruh penjuru lobi. Bisik-bisik yang tadinya menghujat Kiandra, kini berbalik arah menembaki Clarice seperti hujan panah beracun. Kamera CCTV di basemen sudah rusak sejak bulan lalu, teriak asisten Clarice tanpa sadar, membongkar kebodohannya sendiri di hadapan publik. Kamera milik Wijaya Group mungkin rusak, tapi drone pengintai mikro milik keamanan Mahardika Corp selalu menyala 24 jam. Jawab Arlan tenang, nada suaranya mengalirkan racun keputusasaan bagi pihak lawan. Tampaknya, Nona Clarice, perusahaan Anda butuh evaluasi ulang tentang definisi kata pencuri. Menyadari situasi telah berbalik 180 derajat dan reputasinya berada di ujung tanduk, Clarice mengambil langkah drastis. Perempuan bergaun merah itu berbalik dan mendaratkan tamparan sangat keras ke pipi asisten pribadinya sendiri. Bunyi tamparan itu bergema nyaring. Beraninya kau mengkhianati perusahaan dan menjebak orang tak bersalah, jerit Clarice dengan air mata palsu yang dipaksakan keluar. Polisi, tangkap asisten tak berguna ini. Dia pasti bekerja sama dengan pihak luar untuk menghancurkan namaku. Sang asisten menangis histeris saat borgol polisi berdesing mengunci pergelangannya, diseret keluar gedung sebagai kambing hitam pengorbanan bosnya yang kejam. Penonton bubar dengan sejuta gosip baru yang siap meledak di bursa saham esok pagi. Setelah kekacauan mereda, lobi utama kembali hening. Arlan menundukkan pandangannya, menatap Kiandra yang sejak tadi hanya dia mengamati pertunjukan. Gadis berambut legam tersebut membalas tatapan sang penolong tanpa mengucapkan terima kasih. Di balik manik mata gelap Kiandra, Arlan melihat sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar rasa lega. Ada ambisi yang baru saja terbakar sempurna. Permainan petak umpetmu sudah selesai, Kiandra, bisik Arlan sangat pelan, hanya bisa didengar oleh gadis di hadapannya. Jarak mereka begitu dekat hingga kehangatan napas pria itu menyapu telinga sang pewaris sah. Tikus berdandan menor itu baru saja menabuh genderang perang secara terbuka. Kau tidak punya kemewahan untuk bersembunyi di balik seragam pelayan itu lagi. Kiandra mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Insiden hari ini menampar kesadarannya dengan telak. Bertahan dalam bayang-bayang hanya akan membuat musuhnya semakin leluasa menari di atas penderitaannya. Menunggu waktu yang tepat adalah tindakan pengecut. Penguasa sejati akan menciptakan waktunya sendiri. Sang gadis mendongak, menatap lekat rahang tegas pria yang baru saja menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Senyum miring yang menyimpan ribuan pedang tak kasat mata akhirnya terbentuk di bibir Kiandra. Kau benar, Arlan, balas Kiandra dengan suara rendah yang menggetarkan udara di sekitarnya. Beri aku akses ke peretas terbaikmu malam ini juga. Sudah saatnya kita kirimkan undangan pemakaman untuk tahta palsu Clarice. Wangi dupa cendana yang menenangkan gagal mengusir ketegangan yang merayap di dalam villa mewah bergaya Bali di pinggiran kota. Di ruang tamu yang luas, seorang pria parubaya dengan rambut beruban yang disisir rapi duduk gelisah di atas sofa kulit. Dokter Setiawan, mantan kepala tim medis keluarga Wijaya, menatap kosong pada cangkir teh yang sudah mendingin di hadapannya. Jantung sang dokter berpacu liar saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Pintu ganda ruang tamu terbuka, Arlan Mahardika melangkah masuk terlebih dahulu, memancarkan aura dominasi yang menyesakkan. Di belakang sang CEO, mengenakan setelan blazer hitam yang elegan, Kiandra berjalan dengan dagu terangkat. Tidak ada lagi jejak kusam seorang petugas kebersihan pada diri gadis tersebut. Yang tersisa hanyalah tatapan tajam seorang ratu yang siap menuntut balas. Dokter Setiawan tersentak berdiri, wajahnya pucat pasi bagaikan kehilangan seluruh darah. Nona Kiandra, bagaimana mungkin? Anda dikabarkan tewas dalam kecelakaan mobil bersama ibu saya 15 tahun lalu. Potong Kiandra, suaranya dingin, setiap kata mendarat seberat hantaman palu hakim.
Sang gadis melangkah mendekat, mengeluarkan liontin sayap patah dari balik bajunya dan membiarkannya menjuntai di depan mata sang dokter. Janji perlindungan paman saya rupanya hanya berlaku jika saya benar-benar menjadi mayat, bukan? Dokter Setiawan jatuh terduduk kembali, menyembunyikan wajah di kedua telapak tangannya. Bahunya bergetar hebat. Saya tidak punya pilihan, Nona, paman Anda. Dia mengancam akan menghancurkan karier dan keluarga saya jika saya tidak memalsukan sampel DNA Clarissa agar cocok dengan garis keturunan Wijaya. Saya terpaksa. Arlan meletakkan sebuah maprak tebal di atas meja kaca dengan denting keras. Kompensasi atas rasa terpaksa Anda rupanya bernilai deposito 50 miliar rupiah di Bank Swiss, dokter, dan sebuah villa mewah ini. Sang pria menatap Dokter Setiawan dengan tatapan merendahkan. Pengkhianatan Anda pada mendiang Tuan Wijaya telah dibayar lunas oleh Paman Kiandra. Sekarang, nyawa Anda berada di tangan saya. Kiandra menatap mantan dokter keluarganya dengan tatapan kosong. Kesedihan telah lama mengeras menjadi batu di dalam hatinya. Saya tidak butuh permintaan maaf Anda, dokter. Saya butuh kebenaran. Tulis surat pernyataan di bawah sumpah. Rekam pengakuan Anda dalam video, dan serahkan sampel DNA asli ayah saya yang saya tahu masih Anda simpan sebagai jaminan. Lakukan itu, atau Tuan Arlan akan memastikan Anda membusuk di penjara paling gelap di negara ini. Tanpa argumen, Dokter Setiawan mengangguk pasrah. Hancur sudah pertahanannya. Sementara itu, di lantai teratas gedung Wijaya Group, atmosfer perayaan terasa mencekik. Clarissa berdiri di depan cermin raksasa di ruang rias pribadinya, memandangi pantulan dirinya yang mengenakan gaun malam haute couture berwarna merah menyala, bertabur ribuan kristal Swarovski. Malam ini adalah malam puncaknya. Gala ulang tahun Wijaya Group ke-30, di mana sang paman akan secara resmi mengumumkan penunjukan Clarissa sebagai CEO definitif dan pemegang saham mayoritas. Nona Clarissa, persiapan di aula utama sudah 100%, lapor kepala acara baru, menggantikan asisten yang telah dipenjarakan. Semua dewan direksi, kolega bisnis, dan media massa terkemuka sudah hadir. Clarissa tersenyum licik, memoleskan gincu merah darah ke bibirnya. Bagus, dan pastikan tidak ada tikus got yang diizinkan masuk. Terutama petugas kebersihan tak berguna itu. Pewaris palsu tersebut merasa di atas angin. Dokumen penjualan saham ilegal ke sindikat luar negeri sudah siap di dalam tas kerjanya, menunggu untuk ditandatangani tepat setelah pelantikannya. Clarissa tidak menyadari bahwa di bawah kakinya, tahta pinjaman yang didudukinya sedang digerogoti oleh rayap-rayap dendam yang siap meruntuhkannya dalam hitungan jam. Arlan dan Kiandra melangkah keluar dari villa Dokter Setiawan, membawa koper berisi bukti pamungkas. Di dalam mobil limuzin yang melaju membelah malam, Arlan menoleh ke arah gadis di sebelahnya. Peretas terbaikku sudah menyusup ke sistem pencahayaan dan layar raksasa aula utama, lapor Arlan, nadanya datar namun menyiratkan kepuasan. Mereka siap beraksi tepat saat Clarissa naik ke panggung. Kau siap untuk ini, Kiandra? Kiandra mengalihkan pandangannya dari jendela mobil, menatap Arlan dengan determinasi baja. Saya sudah menunggu 15 tahun untuk malam ini, Arlan. Saya bukan hanya siap, saya adalah badai yang akan menghancurkan istana pasir paman saya. Aula utama Hotel Grand Wijaya disulap menjadi lautan kemewahan yang memabukkan. Lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan, memantul dari perhiasan mahal yang dikenakan oleh para tamu elit. Ratusan kolega bisnis, pemegang saham, dan pemburu berita memenuhi ruangan, menciptakan dengung percakapan yang penuh antisipasi. Di tengah panggung besar, logo Wijaya Group berukuran raksasa bersinar terang, melambangkan kekuasaan dan kekayaan yang tak terhabiskan. Clarissa Wijaya, sang putri mahkota palsu, melangkah naik ke panggung dengan keanggunan yang dipaksakan. Senyumnya mengembang lebar, menyapa kamera media yang berkedip tak henti-henti. Di sampingnya, Paman Kiandra yang bertindak sebagai wali direktur utama, berdiri dengan dada membusung sombong, bersiap memberikan pidato pelantikan. Hadirin sekalian, kolega yang terhormat, suara sang paman menggema melalui sistem tata suara canggih, memotong kebisingan aula. Malam ini, kita tidak hanya merayakan 30 tahun berdirinya Wijaya Group. Malam ini, kita juga menyambut masa depan yang cerah. Sebuah kehormatan bagi saya untuk mengumumkan warisan sah keluarga Wijaya akan diteruskan oleh putri saya yang berbakat, Clarissa Wijaya,
sebagai CEO baru. Tepuk tangan riuh membahana. Clarice melangkah ke podium, air mata buaya kebahagiaan palsu tampak menggenang di matanya. Terima kasih, Ayah. Terima kasih kepada seluruh pemegang saham. Saya berjanji akan membawa Wijaya Group ke puncak kejayaan yang baru. Dimulai dengan penandatanganan kemitraan strategis internasional malam ini. Clarice mengangkat pena emasnya, siap menandatangani dokumen simbolis di atas podium. Dokumen yang sebenarnya adalah persetujuan penjualan saham ilegal. Tepat pada detik saat ujung pena emas itu menyentuh kertas, seluruh lampu aula padam secara serentak. Kegelapan total menyergap, jeritan kaget dan bisik-bisik panik langsung memenuhi ruangan. Clarice membeku, pena emasnya terlepas dari genggaman. Apa yang terjadi? Nyalakan lampunya! Teriak Paman Kianra panik ke arah operator di belakang. Namun, alih-alih lampu aula yang menyala, layar proyektor raksasa di belakang Clarice tiba-tiba hidup. Layar tersebut tidak menampilkan logo perusahaan, melainkan video Dokter Setiawan yang terduduk lesu di sebuah ruangan asing. Suara sang dokter menggema, jernih dan mengerikan. Nama saya Setiawan, 15 tahun lalu, saya dibayar oleh wali direktur utama saat ini untuk memalsukan hasil tes DNA Clarice. Clarice bukanlah putri kandung mendiang Tuan Wijaya. Dia tidak memiliki setetes pun darah Wijaya. Pewaris sah yang sesungguhnya adalah Nona muda Kianra, yang diyakini telah tewas namun sebenarnya masih hidup dan bersembunyi di dalam perusahaan ini. Aula utama mendadak hening total, lebih mencekam daripada kegelapan sebelumnya. Ratusan mata menatap layar dengan tatapan tak percaya. Wajah Clarice di atas panggung berubah pucat pasi. Matanya membelalak ngeri melihat kehancurannya diputar di depan umum. Sang paman mencoba berteriak menyuruh operator mematikan layar, namun sistem telah diretas total. Layar proyektor berganti, menampilkan grafik perbandingan DNA asli ayah Kianra dan Kianra sendiri, berdampingan dengan DNA palsu Clarice yang terbukti tidak memiliki kecocokan sama sekali. Bukti itu begitu telak, begitu tak terbantahkan. Tepat pada momen keputusasaan tertinggi Clarice, pintu ganda utama aula meledak terbuka. Dua lampu spotlight putih tajam menyala, menembus kegelapan, terkunci sepenuhnya pada sosok yang berdiri di ambang pintu. Kianra melangkah masuk. Tidak ada lagi seragam cleaning service biru pudar. Tidak ada lagi masker yang menyembunyikan wajahnya. Sang gadis mengenakan gaun malam berbahan sutra midnight blue yang elegan, jatuh membungkus tubuh rampingnya bagaikan langit malam penuh bintang. Rambut legamnya ditata rapi, menyingkap wajah aslinya yang sangat mirip dengan mendiang sang ayah. Liontin saya patah berkilau terang di leher jenjangnya. Di samping Kianra, Arlan Mahardika berjalan dengan langkah angkuh, memancarkan aura perlindungan absolut. Kehadiran sang CEO Mahardika Corp menegaskan validitas kepulangan sang pewaris sah. Kianra melangkah menyusuri lorong utama, di antara barisan kursi para tamu yang kini berdiri kaget. Suara ketukan sepatu hak tingginya beradu ritmis dengan lantai marmer. Terdengar bagai dentang lonceng kematian bagi ambisi Clarice. Gadis tersebut menatap lurus ke atas panggung, ke arah sepupunya yang gemetar ketakutan. Clarice mencengkram podium, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur. Ini semua fitnah. Keamanan, tangkap pelayan penipu itu. Dia mencoba menghancurkan perusahaan ini. Namun, tidak ada satupun petugas keamanan yang bergerak. Dewan direksi dan pemegang saham mayoritas kini menatap Kianra dengan tatapan penuh rasa hormat dan penyesalan. Mereka mengenali wajah itu. Mereka mengenali darah Wijaya yang sesungguhnya. Kianra tiba di depan panggung, menaiki tangga dengan tenang. Sang gadis berhenti tepat di hadapan Clarice dan pamannya. Kianra mengambil mikrofon dari tangan pamannya yang mematung tak berdaya. Selamat malam, Nona Clarice, ucap Kianra, suaranya rendah, datar, namun menggetarkan udara di seluruh aula. Saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Dan Anda baru saja ditangkap karena percobaan sabotase dan penipuan korporasi tingkat tinggi. Kianra menunjuk ke arah pintu masuk, di mana rombongan polisi berseragam lengkap sudah menunggu untuk menyeret Clarice dan ayahnya keluar dari istana palsu mereka. Malam ini, kebohongan 15 tahun runtuh, dan sang pewaris tunggal yang sesungguhnya telah kembali untuk menuntut tahtanya. Kekacauan di dalam ballroom Hotel Grand Wijaya meledak bagaikan bendungan raksasa yang jebol. Kilat lampu dari puluhan kamera wartawan menyambar-nyambar tanpa henti,
merekam setiap detik kejatuhan paling bersejarah dalam dunia bisnis ibu kota. Di atas panggung utama, Clarissa tampak seperti boneka porselen yang kehilangan tali penggeraknya. Napas perempuan bergaun merah tersebut memburu liar, menatap liar ke sekeliling ruangan mencari celah keselamatan yang sudah tertutup rapat. "Ini konspirasi, kalian semua buta," jerit Clarissa. Suaranya pecah dan melengking hingga menyakiti telinga para tamu undangan. Tangannya yang berhias berlian menunjuk beringas ke arah Kiandra. Pelayan kotor ini menyewa peretas untuk memanipulasi video keamanan. Pukul mundur polisi-polisi itu dan seret perempuan penipu ini ke penjara. Namun, perintah bernada putus asa tersebut hanya mengambang di udara kosong. Barisan petugas keamanan bertubuh kekar yang dibayar mahal oleh perusahaan sama sekali tidak bergeming. Para penjaga tersebut justru menundukkan pandangan, menyadari bahwa loyalitas mereka seharusnya mengabdi pada lambang Wijaya Group, bukan pada pembohong yang merampasnya. Di sudut panggung, Paman Kiandra Harman Wijaya menyadari bahwa tameng kebohongannya telah hancur berkeping-keping. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras membasahi kerah kemeja mahalnya. Pria parubaya itu mencoba melangkah mundur perlahan, berniat melarikan diri lewat pintu darurat di balik tirai beludru. Sayangnya, Arlan Mahardika tidak pernah membiarkan mangsanya lolos. "Tutup semua akses keluar," perintah Arlan melalui penyuara telinga kecilnya. Suara bariton sang CEO terdengar sangat tenang, kontras dengan badai kepanikan yang melanda ruangan. Detik berikutnya, 4 pria tegap berseragam hitam dengan lambang Mahardika Corp memblokir seluruh pintu darurat. Jalan buntu bagi sang pengkhianat. Kiandra melangkah menaiki sisa anak tangga panggung dengan keanggunan seorang ratu yang kembali menuntut tahtanya. Gaun malam midnight blue yang membalut tubuh ramping sang gadis berkibar pelan. Berdiri tepat di hadapan pamannya, Kiandra menatap lurus ke dalam sepasang mata keriput yang dipenuhi teror tersebut. "Ingin pergi terburu-buru, Paman Harman?" tanya Kiandra dingin, senyum sinis menghiasi sudut bibirnya. "Kita bahkan belum memotongku ulang tahun perusahaan. Atau, Paman sedang terburu-buru mengejar penerbangan jet pribadi menuju Kepulauan Cayman bersama uang hasil penjualan saham terlarang malam ini?" Harman menelan ludah dengan susah payah. Kakinya bergetar hebat. "Kiandra, keponakanku sayang, ini semua salah paham. Paman hanya berusaha melindungi warisan ayahmu dari tangan orang luar. Video Dokter Setiawan itu pasti hasil rekayasa musuh bisnis kita." Menyebut kata sayang setelah paman memotong rem mobil ibuku malam itu adalah penghinaan terbesar yang pernah kudengar, desis Kiandra tajam. Kalimat tersebut meluncur pelan, namun efeknya mematikan. Arlan melangkah maju, berdiri kokoh di samping Kiandra bagaikan benteng yang tak tertembus. Sang pria memberikan isyarat kepada pihak kepolisian yang sudah bersiaga di bawah panggung. "Inspektur, klien saya memiliki bukti tambahan," lapor pengacara utama Arlan yang menyerahkan sebuah tablet ke tangan komandan polisi. Di dalam perangkat tersebut terdapat rekaman transaksi perbankan lepas pantai atas nama Harman Wijaya, tepat 1 hari sebelum kecelakaan tragis 15 tahun silam, yang ditransfer langsung ke rekening bengkel tempat mobil korban terakhir kali diservis, ditambah draft kontrak penjualan aset ilegal yang baru saja disita dari tas tangan Nona Clarissa. Komandan polisi mengangguk tegas, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. "Harman Wijaya dan Clarissa Wijaya, Anda berdua ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen identitas, dan percobaan penggelapan aset korporasi bernilai triliunan rupiah. Anda memiliki hak untuk diam." Bunyi borgol logam yang mengunci pergelangan tangan Clarissa terdengar seperti simfoni penebusan dosa di telinga Kiandra. Sang pewaris palsu memberontak histeris, menendang-nendang udara hingga 11 sepatu hak tingginya terlempar jauh, menghancurkan sisa-sisa martabat yang pernah dimilikinya. Sementara itu, Harman hanya bisa menunduk pasrah saat digiring turun dari panggung. Tatapan matanya kosong menyadari sisa hidupnya akan dihabiskan di balik jeruji besi yang dingin. Seluruh dewan direksi dan pemegang saham serentak berdiri, memberikan tepuk tangan gemuruh yang membahana, mengiringi kejatuhan rezim palsu sekaligus merayakan kebangkitan kembali darah murni Wijaya. Kiandra memejamkan mata sejenak, membiarkan beban seberat gunung yang membelenggu pundaknya selama belasan tahun menguap tak bersisa. Dendam telah terbayar lunas, darah telah dibalas tuntas. Sinar mentari pagi menembus kaca jendela setinggi langit-langit,
memandikan ruangan direktur utama di lantai puncak gedung Wijaya Group dengan cahaya keemasan. Dari ketinggian ini, kemacetan Jakarta terlihat seperti aliran sungai logam yang berjalan lambat, jauh dari jangkauan keributan. Kianra berdiri diam di depan jendela kaca raksasa tersebut. Jemari lentiknya menyentuh permukaan kaca yang terasa dingin. Baru seminggu yang lalu, tangan yang sama memegang botol cairan pembersih dan kain lap kotor, menggosok noda debu di sisi luar jendela ini sambil menelan hinaan. Kini, sang gadis berdiri di sisi dalam sebagai penguasa absolut seluruh gedung pencakar langit bernilai fantastis ini. Pakaian seragam biru pudar telah lama masuk ke tempat sampah, digantikan oleh setelan blazer putih berpotongan tegas yang memancarkan aura profesionalisme tingkat tinggi. Proses transisi kepemimpinan berjalan sangat cepat. Berkat dukungan penuh barisan pengacara dan pengaruh Mahardika Corp, nama Kianra Wijaya secara aklamasi disahkan sebagai pemegang kendali tunggal perusahaan. Terdengar bunyi ketukan halus di pintu mahoni ganda sebelum benda tebal itu terbuka. Kianra tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa tamu yang berani masuk tanpa melewati prosedur ajudan. Wangi sandalwood dan tembakau mahal yang maskulin langsung memenuhi udara ruangan, menyapa indera penciumannya dengan keakraban yang menggetarkan dada. Arlan Mahardika melangkah masuk dengan santai. Jas kasual berwarna abu-abu gelap membungkus tubuh atletisnya dengan sempurna. Di tangan kanan sang predator bisnis, bertengger sebuah buket mawar biru yang sangat langka. Kudengar, CEO baru Wijaya Group merombak seluruh jajaran direksi korup hanya dalam waktu 3 hari. Sapa Arlan dengan nada menggoda, meletakkan buket bunga tersebut di atas meja kerja Kianra. Cukup impresif untuk seseorang yang mantan loker kerjanya berada di dekat ruang genset basemen. Kianra berbalik, melipat kedua lengan di depan dada, lalu tersenyum tipis. Seseorang harus membuang apel busuk agar keranjangnya tidak ikut hancur, Tuan Arlan. Lagi pula, aku belajar banyak tentang kekejaman bisnis dari rekan aliansiku sendiri. Arlan terkekeh pelan, melangkah mendekat hingga memangkas jarak di antara mereka. Sepasang mata elang sang pria menatap lekat wajah Kianra, mengagumi pahatan sempurna yang kini tidak lagi bersembunyi di balik poni berantakan maupun masker medis. Sang gadis terlihat bercahaya, berbahaya, sekaligus luar biasa menawan. Bicara soal aliansi, Arlan merogoh saku bagian dalam jasnya, mengeluarkan sebuah pena prak berukiran rumit. Kontrak kerja sama monopoli eksklusif antara Mahardika Corp dan Wijaya Group sudah menunggumu di meja rapat. 10 tahun tanpa persaingan, menguasai seluruh pasar Asia Tenggara. Sesuai kesepakatan kita di malam ruang arsip itu. Kianra mengamati pena yang disodorkan Arlan. Sang ratu bisnis memiringkan kepalanya sedikit, menatap penuh tantangan langsung ke mata sang pria dominan di hadapannya. Bagaimana jika aku berubah pikiran? Tantang Kianra pelan, memancing reaksi. Sekarang aku memiliki kendali penuh atas kekayaanku. Wijaya Group bisa saja menjadi musuh terbesarmu mulai detik ini, Arlan. Bukannya marah, senyum di bibir Arlan justru semakin melebar. Tangan besar sang pria terangkat, menyelipkan suntai rambut legam Kianra ke belakang telinga. Sentuhan hangat jari-jari Arlan di kulit wajah sang gadis memicu aliran listrik statis yang membuat detak jantung Kianra berpacu gila-gilaan. Kalau begitu, aku harus memastikan CEO keras kepala ini menandatangani kontrak yang jauh lebih mengikat daripada sekadar urusan perusahaan, bisik Arlan serak. Sang CEO menundukkan kepala, membiarkan napas hangatnya menyapu bibir Kianra. Sebuah kontrak seumur hidup, tanpa celah hukum, dan tidak bisa dibatalkan. Kianra tidak mundur 1 inci pun. Sang gadis mengalungkan kedua lengannya ke leher Arlan, mempertemukan liontin sayap patah di dadanya dengan detak jantung sang penolong masa lalunya. Terdengar seperti monopoli yang sangat kejam, Tuan Arlan. Memang, balas Arlan singkat, tepat sebelum menyatukan bibir mereka dalam sebuah ciuman yang memabukkan. Ciuman yang menyegel bukan hanya persatuan dua raksasa bisnis terbesar di negara ini, melainkan perpaduan dua jiwa api yang saling menemukan rumah setelah badai panjang. Di luar jendela, matahari terus meninggi, menyinari gedung kaca yang kini tidak memiliki setitik debu pun sama seperti nama baik Wijaya Group yang telah kembali suci di tangan sang pewaris tunggal. Lantai marmer lobi utama Wijaya Group memantulkan pendar lampu kristal raksasa layaknya cermin tanpa celah. Di atas permukaan dingin tersebut, Kianra menekan gagang pel kuat-kuat.
Tangan rampingnya yang terbungkus sarung tangan karet kuning bergerak ritmis, menyingkirkan jejak sepatu dari ratusan karyawan elit yang berlalu lalang sejak pagi. Udara di sekitarnya beraroma karbol lemon, sebuah kontras tajam dengan semerbak parfum mahal yang menguar dari para eksekutif berdasi sutra. Tidak ada satupun pejalan kaki yang menoleh ke arah perempuan berpakaian seragam biru pudar tersebut. Bagi mereka, petugas kebersihan hanyalah bagian dari furnitur gedung ada untuk berfungsi, bukan untuk diperhatikan. Kianra sendiri menyukai invisibilitas ini, bersembunyi di balik poni panjang yang hampir menutupi mata dan masker medis yang membingkai wajah. Gadis tersebut bisa mengamati setiap sudut perusahaan tanpa dicurigai. Gedung pencakar langit berlapis kaca ini bernilai triliunan rupiah. Setiap pilarnya, setiap lembar saham yang menggerakkan napas perusahaan ini, dibangun oleh keringat ayah kandung Kianra. Namun hari ini, sang putri mahkota yang sesungguhnya harus menelan ludah dan membersihkan kotoran di rumahnya sendiri. Suara ketukan sepatu hak tinggi beradu dengan marmer memecah konsentrasi Kianra. Iramanya tajam, cepat, dan menuntut perhatian. Dari arah pintu putar utama, Clarice melangkah masuk bagaikan seorang ratu yang sedang meninjau daerah taklukan. Mengenakan setelan blazer merah menyala dari rumah mode Paris dan kacamata hitam yang bertengger angku di hidung mancungnya, pewaris palsu itu dikelilingi oleh 3 asisten yang sibuk mencatat setiap perkataannya. Clarice adalah definisi kesempurnaan artifisial. Cantik, berkuasa, namun menyimpan racun di balik senyumnya. Kianra menepi, memberi jalan. Namun, takdir rupanya sedang ingin bermain-main. Ujung pel-pel basah yang belum sempat ditarik sepenuhnya tak sengaja menyenggol ujung sepatu stiletto haruncing milik Clarice. Langkah sang pewaris terhenti. Keheningan seketika menyergap lobi. Para karyawan yang kebetulan lewat mendadak menahan napas, tahu betul bahwa badai akan segera meledak. Apa kau buta? Suara Clarice mendesis, pelan namun menggema di ruangan berplafon tinggi itu. Perempuan berbaju merah tersebut melepas kacamata hitamnya, menatap tajam ke arah genangan air tipis di dekat ujung sepatunya yang berharga belasan juta. Kianra menundukkan kepala, menyembunyikan kilat amarah di matanya. Maaf, Nona, saya akan segera membersihkannya. Membersihkannya? Clarice tertawa meremehkan, tawa yang terdengar seperti gesekan kaca. Gaji seumur hidupmu bahkan tidak akan cukup untuk mengganti hak sepatuku yang tergores kotoranmu ini. Siapa yang mempekerjakan perempuan ceroboh ini di lobi depan? Pindahkan dia ke basemen, atau pecat saja sekalian. Manajer fasilitas yang datang tergopoh-gopoh langsung membungkuk hormat, keringat dingin membasahi dahinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Nona Clarice. Kami akan segera mengurusnya. Hei, kau, cepat minta maaf dengan benar, bentak sang manajer sambil mendorong bahu Kianra. Kianra nyaris kehilangan keseimbangan, tetapi kakinya memijak kuat. Berada di posisi terendah menuntut kesabaran baja. Otaknya berputar cepat, mengingat kembali dokumen rahasia peninggalan sang ibu yang kini tersimpan aman di bawah kasur kamar kosnya. Dokumen yang menyatakan bahwa darah yang mengalir di tubuh Clarice tidak memiliki setetes pun DNA keluarga Wijaya. Maafkan kecerobohan saya, Nona Clarice, ucap Kianra dengan nada datar yang terkontrol sempurna. Tidak ada getar ketakutan dalam suaranya. Clarice menyipitkan mata, merasa terganggu oleh ketiadaan rasa takut dari petugas kebersihan di hadapannya. Biasanya, orang-orang akan gemetar dan menangis memohon ampun. Merasa harga dirinya tertantang, pewaris palsu itu sengaja menendang ember berisi air kotor hingga isinya tumpah membasahi lantai yang baru saja dikeringkan, merendam sepatu bot karet Kianra. Bersihkan ulang semuanya. Jika lobi ini tidak mengkilap dalam 10 menit, kau tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan manapun di kota ini, ancam Clarice, sebelum berbalik dan melangkah menuju lift VIP khusus direksi. Kianra berdiri mematung di tengah genangan air kotor. Tangannya mengepal begitu erat pada gagang pel hingga buku-buku jarinya memutih. Mata gelapnya menatap punggung Clarice yang perlahan menghilang di balik pintu lift berlapis emas. Tertawalah selagi kau bisa menikmati tahta pinjaman itu, Clarice, batin Kianra dingin. Karena saat waktunya tiba, aku sendiri yang akan memastikan kau membersihkan lantai ini dengan air matamu. Udara di lantai eksekutif pada Selasa pagi terasa jauh lebih beku dibandingkan hari-hari biasanya. Ketegangan menggantung tebal di koridor-koridor panjang. Hari ini,
Wijaya Group kedatangan tamu istimewa yang bisa menentukan masa depan proyek mega resort bernilai triliunan rupiah di Bali. Tamu tersebut adalah delegasi dari Mahardika Corp, perusahaan rival yang ironisnya kini menjadi satu-satunya pihak yang mampu menyuntikkan dana segar ke dalam kas Wijaya Group yang diam-diam mulai berdarah. Kiana mendapat tugas membersihkan area pentri dan koridor VIP hukuman tambahan akibat insiden di lobi kemarin. Menggunakan seragam bersih namun tetap kusam, gadis tersebut sibuk menyusun cangkir-cangkir porselen di atas nampan prat. Kopi Arabica Premium baru saja diseduh, menyebarkan aroma pahit yang elegan ke seluruh ruangan. Terdengar suara denting lift yang menandakan tibanya rombongan tamu. Dari balik sekat kaca pentri, Kiandra mencuri pandang. Seorang pria melangkah paling depan, memancarkan aura dominasi mutlak yang membuat siapapun secara refleks menyingkir. Arlan Mahardika, CEO muda berdarah dingin yang terkenal mampu menghancurkan perusahaan lawan hanya dengan satu jentikan jari. Setelan jas bespoke berwarna charcoal melekat sempurna di tubuh tingginya. Rahangnya tegas, dan matanya setajam elang pemangsa gelap, tak terbaca, dan menyimpan ribuan kalkulasi. Di sebelahnya, Clarice berjalan dengan senyum semanis madu, mencoba menyimbangi langkah panjang pria tersebut. Tuan Arlan, sebuah kehormatan besar Mahardika Corp bersedia meninjau proposal kami. Saya pastikan Anda, kita bicara di ruang rapat. Saya tidak suka basa-basi di lorong. Potong Arlan tajam, suaranya berat dan berwibawa. Clarice menelan kekesalannya, senyumnya sedikit kaku. Tentu, mari. Saat itulah kesialan kembali menghampiri Kiandra. Kepala pelayan lantai eksekutif tiba-tiba menyodorkan nampan berisi 3 cangkir kopi panas ke tangannya. Cepat bawa ini ke ruang rapat depan. Aku harus mengurus dokumen yang tumpah di meja resepsionis. Jangan sampai tumpah. Mau tak mau, Kiandra mengambil alih nampan berat tersebut. Sambil menundukkan pandangan agar wajahnya tak terlalu terekspos, perempuan muda itu berjalan cepat menyusuri koridor. Mencoba mendahului rombongan bos besar untuk menata hidangan sebelum mereka duduk. Namun, asisten pribadi Clarice yang berjalan terburu-buru sambil sibuk menatap layar tablet tiba-tiba berbelok tajam di persimpangan koridor tanpa melihat ke depan. Tabrakan tak terelakkan. Bahu Kiandra terdorong keras. Keseimbangannya goyah, nampan prak di tangannya miring secara drastis, dan salah satu cangkir porselen meluncur bebas ke udara, menumpahkan cairan hitam pekat yang mendidih langsung ke arah dada seseorang yang kebetulan berada di dekatnya. Bunyi porselen pecah menghantam karpet tebal memecah keheningan. Gasapan ngeri terdengar bersahutan. Kopi panas itu mendarat tepat di kemeja putih dan jas mahal milik Arlan Mahardika. Astaga, Tuan Arlan, Clarice menjerit panik, segera menarik sapu tangan sutranya untuk mengelap jas sang CEO. Namun Arlan menepis tangannya dengan gerakan cepat dan dingin. Gadis bodoh, apa kau tidak punya mata? Bentak asisten Clarice yang sebenarnya menjadi penyebab tabrakan, melemparkan seluruh kesalahan kepada Kiandra. Kiandra terengah, dadanya naik turun menahan rasa sakit di pergelangan tangannya yang terkilir karena menahan nampan. Secara refleks, tangan kanannya terangkat ke dada untuk merapikan keras seragamnya yang sedikit melorot akibat benturan. Gerakan itu tanpa sengaja menarik keluar sebuah kalung dari balik kain seragamnya. Sebuah liontin prakusam berbentuk sayap burung yang separuh patah. Clarice sudah bersiap melontarkan cacian paling kasar untuk memecat Kiandra di tempat. Namun suara rendah Arlan menghentikannya. Cukup, hanya satu kata, tapi efeknya seperti mantra pembeku. Seluruh orang di koridor terdiam. Arlan tidak menatap noda kopi yang merusak penampilan sempurnanya. Pandangan pria itu justru terkunci sepenuhnya pada benda kecil yang menjuntai di leher Kiandra. Pupil mata sang CEO sedikit membesar. Ada badai emosi yang tiba-tiba melintas di balik tatapan elangnya yang biasanya tak tersentuh. Sayap patah. Desain kalung pesanan khusus yang hanya dibuat 2 buah di dunia ini. Satu disimpannya rapat-rapat di brankas pribadinya, dan satu lagi melekat pada leher gadis kecil yang menyelamatkan nyawanya dari kebakaran hebat 15 tahun silam. Gadis kecil yang dikabarkan tewas bersama ibunya dalam kecelakaan mobil. Arlan melangkah maju, mengabaikan Clarice yang kebingungan. Pria jangkung itu berhenti tepat di hadapan Kiandra. Jarak mereka kini hanya tersisa hitungan sentimeter. Kiandra mendongak, terkejut mendapati sorot mata Arlan yang menembus tajam langsung ke dasar jiwanya. Siapa namamu? Tanya Arlan pelan. Suaranya serak,
menyembunyikan getaran aneh yang tak pernah terdengar oleh para bawahan maupun musuhnya. Kiandra menelan ludah. Aroma mint dan emas dari tubuh pria di depannya terasa mengintimidasi namun sekaligus memberikan perlindungan yang tak masuk akal. Kiandra, jawab gadis tersebut teguh, membalas tatapan sang penguasa Mahardika Corp tanpa berkedip. Nama saya Kiandra. Arlan memutar tubuhnya menghadap Clarisse, wajahnya kembali menjadi pualam yang dingin. Rapat hari ini dibatalkan. Saya harus mengganti pakaian. Dan Arlan menoleh kembali ke arah petugas kebersihan yang masih berdiri tegak di tengah kekacauan. Kirimkan perempuan ini ke ruangan saya nanti siang. Saya sendiri yang akan mengurus kompensasi jas saya dengannya. Tanpa menunggu persetujuan, Arlan melangkah pergi meninggalkan kaningan panjang yang penuh dengan ribuan pertanyaan. Di titik itu, roda gigi takdir yang selama belasan tahun berkarat, perlahan mulai berputar kembali. Malam merengkuh ibu kota dalam selimut kelam saat jarum jam menunjuk angka 2 dini hari. Gedung Wijaya Group yang pada siang hari berdenyut penuh kehidupan, kini membeku bagai nisan raksasa berlapis kaca. Di lantai basemen 3, tempat debu dan rahasia perusahaan dikubur bersamaan, sesosok bayangan bergerak lincah menyusuri lorong temaram. Kiandra menahan napas, pakaian serba hitam membungkus tubuh rampingnya, membaur sempurna dengan kegelapan. Mengandalkan kartu akses curian dari kepala petugas keamanan yang sedang tertidur pulas akibat obat tidur dosis rendah di dalam kopinya, perempuan muda tersebut berhasil menembus lapisan pengamanan pertama ruang arsip sentral. Bunyi klik pelan terdengar ketika pintu baja tebal bergeser terbuka. Udara pengap bercampur aroma kertas tua langsung menyergap indera penciuman. Kiandra menyalakan senter kecil berkedip redup, mengarahkan sorot cahayanya melintasi deretan rak besi yang menjulang menyentuh langit-langit. Jari-jari lentiknya menelusuri label tahun pada punggung kardus penyimpanan. 2011, tahun di mana dunia runtuh menjadi abu. Tangan Kiandra gemetar saat menarik sebuah boks berdebu dari rak ujung. Di dalam kotak kardus tersebut, tergeletak map merah kusam bertuliskan dokumen investigasi internal, kecelakaan direktur utama. Saat ujung jarinya menyentuh sampul berbahan karton tersebut, sebuah kilasan memori menyerang benaknya tanpa ampun. Bagaikan kaset rusak yang diputar paksa, rentetan gambar mengerikan meledak di depan pelupuk mata Kiandra. Hujan turun bagai tirai air mata di jalanan tebing berliku malam itu. Kaca mobil sedan mewah milik keluarganya hancur berkeping-keping menghantam aspal. Aroma bensin menyengat, bercampur dengan anyir darah. Kiandra kecil yang baru berusia 8 tahun terjebak di kursi belakang, terbatuk-batuk menghirup asap tebal. Di kursi kemudi, sang ibu menoleh dengan wajah bersimbah cairan merah pekat. Napas wanita parubaya tersebut terdengar putus-putus. Lari, sayang, pergi dari sini, pamanmu. Mobil ini sudah disabotase. Tangan dingin sang ibu menyelipkan kalung prak berlian ke leher putri semata wayangnya, sebelum mendorong tubuh mungil Kiandra keluar melalui jendela yang pecah tepat sepersekian detik sebelum bunyi ledakan memekakan telinga merobek keheningan malam. Satu tetes air mata jatuh membasahi sampul map merah di tangan Kiandra, menarik paksa kesadarannya kembali ke ruang arsip yang dingin. Gadis tersebut menggigit bibir bawahnya keras-keras hingga mengecap rasa besi bercampur asin. Kesedihan telah lama mati. Yang tersisa kini hanyalah bara dendam yang siap membakar siapapun pelakunya. Kiandra membuka lembaran pertama, laporan otopsi, foto bangkai mobil, dan draft pengalihan saham darurat yang ditandatangani oleh paman kandungnya ayah dari Clarisse. Semua bukti menunjukkan bahwa tragedi tersebut bukanlah kecelakaan murni, melainkan pembunuhan berencana demi merebut tahta Wijaya Group. Ternyata dugaanku benar. Kau sedang mencari sesuatu, Nona pembersih? Sebuah suara bariton yang berat dan maskulin tiba-tiba menggema, memantul dari dinding beton ruang arsip. Kiandra tersentak hebat, jantungnya berdetak liar. Dengan gerakan secepat kilat, sang perempuan menyembunyikan map merah ke balik jaketnya dan memutar tubuh. Senter di tangannya menyorot tajam ke arah pintu masuk. Di ambang pintu, bersandar dengan postur santai namun mematikan, berdirilah Arlan Mahardika. Pria jangkung tersebut sudah menanggalkan jas mahalnya, hanya mengenakan kemeja hitam yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan urat-urat kokoh di lengan bawahnya. Cahaya temaram dari lorong luar membingkai siluet tubuh atletis sang CEO,
membuat pria itu terlihat seperti malaikat maut yang turun untuk menagih janji. Bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Desis Kiandra, matanya memicing waspada. Kuda-kuda tubuhnya menyiratkan kesiapan untuk menyerang atau melarikan diri kapan saja. Arlan melangkah maju pelan. Bunyi ketukan pantofel mahalnya memecah kesunyian malam. Sistem keamanan gedung ini seburuk kinerja direksinya. Meretas pintu baja ini hanya butuh waktu 2 menit bagi tim IT Mahardika Corp. Sang pria berhenti tepat 2 langkah di depan Kiandra. Tatapan ilangnya mengunci manik mata gelap sang gadis. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang dilakukan seorang petugas cleaning service rendahan di ruang dokumen rahasia pada pukul 2 pagi? Arlan menurunkan pandangannya, menatap leher Kiandra yang tertutup kerat jaket rapat. Atau haruskah aku memanggilmu dengan gelar yang sebenarnya? Nona muda Kiandra Wijaya, keheningan yang mencekik langsung memenuhi ruang arsip sentral. Suhu udara seakan turun beberapa derajat. Kiandra menegang, namun ekspresi wajahnya tetap terkontrol sempurna layaknya topeng porselen. Gadis berambut legam tersebut tidak mundur selangkah pun. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, Tuan Arlan. Saya hanya mencari perlengkapan kebersihan cadangan yang tertinggal. Kilah Kiandra dengan nada datar, mencoba mempertahankan kebohongannya meski tahu alasan tersebut terdengar sangat konyol. Senyum miring yang sangat tipis nyaris tak kasat mata terbentuk di sudut bibir Arlan. Pria itu mengangkat tangan kanannya, merogoh saku kemeja, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau di bawah temaram cahaya. Sebuah liontin prak berbentuk sayap burung patah. Sisi pasangannya, 15 tahun lalu, seorang gadis kecil menarik anak laki-laki keluar dari kobaran api di sebuah gudang tua sebelum bangunan itu runtuh. Ucap Arlan lambat-lambat, suaranya mengandung resonansi masa lalu yang berat. Anak laki-laki itu memberikan separuh kalungnya sebagai janji perlindungan seumur hidup. Beberapa bulan kemudian, sang malaikat penolong dikabarkan tewas terbakar dalam mobil ibunya. Arlan mengambil satu langkah maju, memangkas jarak di antara mereka berdua. Wangi sandalwood dan tembakau mahal menguar dari tubuh maskulin sang CEO, mengintimidasi namun entah mengapa terasa menenangkan. Kau menumpahkan kopi ke atasku siang tadi. Secara tidak langsung, kau memamerkan sayap prak itu di depan mataku, lanjut sang pria. Mata tajamnya menembus pertahanan Kiandra. Jangan berbohong padaku, Kiandra. DNA pembangkang keluarga Wijaya mengalir terlalu kuat di nadimu. Sikap angkuhmu saat ditindas Clary sepagi ini sudah mengkhianati penyamaran konyolmu sendiri. Menyadari sandiwaranya telah hancur lebur di hadapan penguasa Mahardika Corp, Kiandra akhirnya menghela napas panjang. Otot-otot bahunya yang tegang sedikit mengendur. Sorot mata lugu seorang pelayan seketika lenyap, digantikan oleh tatapan tajam dan mematikan dari sang penguasa sesungguhnya. Lalu, apa maumu sekarang? Kiandra menantang berani, dagunya terangkat arogan. Ingin menyerahkanku pada Clarissa agar kalian berdua bisa menyingkirkan pewaris sah demi memuluskan proyek bodoh kalian? Arlan terkekeh pelan. Suara tawanya berat dan kering, terdengar sangat sinis. Menyerahkanmu pada tikus berdandan menor seperti Clarissa. Jangan menghina seleraku. Perempuan palsu itu sedang menggali kuburannya sendiri. Sang pria merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah flash disk pipi berwarna hitam, dan melemparkannya ke udara. Kiandra menangkap benda kecil tersebut dengan sigap. Buka file di dalamnya saat kau sampai di rumah, perintah Arlan mutlak. Sepupumu yang serakah itu sedang merancang kebangkrutan perusahaannya sendiri. Minggu depan, Clarice berencana menjual 60% saham mayoritas Wijaya Group ke sindikat pencucian uang dari luar negeri. Begitu tanda tangan dibubuhkan, Wijaya Group akan dibubarkan dan asetnya dicacah habis. Mata Kiandra membulat sempurna. Kemarahan murni langsung mendidihkan darah di nadinya. Menjual perusahaan rintisan kakek dan ayahnya pada kriminal. Kiandra tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi, meskipun harus menukar nyawanya sendiri. Kenapa kau memberitahuku informasi krusial ini? Tanya sang perempuan curiga. Sebagai rival abadi, bukankah kehancuran Wijaya Group adalah keuntungan besar bagi Mahardika Corp? Karena aku seorang pembisnis yang menghargai karya seni bernilai tinggi, Kiandra, menghancurkan musuh yang lemah tidak memberikan kepuasan apa-apa. Jawab Arlan, mendekatkan wajahnya hingga Kiandra bisa merasakan embusan napas hangat menerpa dahinya. Aku ingin perusahaan ini utuh saat jatuh ke tanganku nanti. Dan yang terpenting, aku benci berurusan dengan pewaris palsu yang bodoh.
Arlan mundur selangkah, kembali memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana. Sikapnya kembali profesional dan dingin. Kita buat kesepakatan, tawar sang CEO muda. Aku akan membiayai semua pergerakan bawah tanahmu, menyusupkan orang-orangku untuk melindungimu di dalam gedung ini, dan memberimu akses menuju brankas rahasia Dewan Direksi. Sebagai gantinya, kau harus menggagalkan penjualan saham minggu depan dan mengambil kembali kursimu yang dirampas. Dan apa keuntunganmu setelah aku berhasil merebut tahta? Arlan menatap bibir Kiandra sekilas, lalu kembali mengunci pandangan pada mata gelap sang gadis. Saat kau sudah resmi menjadi Ratu Wijaya Group, kau akan menandatangani kontrak eksklusif seumur hidup dengan Mahardika Corp. Aliansi penuh. Tidak ada persaingan, hanya monopoli absolut di tangan kita berdua. Kiandra menimbang-nimbang. Tawaran pria di depannya ibarat perjanjian dengan iblis sangat menggiurkan sekaligus mematikan. Namun saat ini, gadis tersebut tidak memiliki pasukan maupun senjata. Berjuang sendirian berarti bunuh diri secara perlahan. Mengangkat wajahnya dengan penuh determinasi, Kiandra mengulurkan tangan kanannya ke depan. Sepakat, Tuan Arlan. Mari kita hancurkan tahta palsu itu bersama-sama. Arlan menyambut uluran tangan Kiandra. Genggaman tangan mereka terasa panas dan kokoh, mengunci sebuah sumpah berdarah di dalam ruang arsip bawah tanah yang menjadi saksi bisu lahirnya badai terbesar di dunia bisnis. Malam itu, bukan sekadar aliansi yang terbentuk, melainkan penyatuan dua jiwa dominan yang siap membakar siapa saja yang berani merintangi jalan mereka. Rumor menyebar lebih cepat daripada api yang melahap ilalang kering. Hanya dalam kurun waktu 48 jam sejak insiden tumpahan kopi, seluruh penjuru Wijaya Group berbisik tentang satu hal. Arlan Mahardika, sang predator bisnis yang tak pernah menatap wanita manapun lebih dari 3 detik, secara khusus meminta petugas kebersihan bernama Kiandra untuk mengantarkan sarapan ke ruang rapat sementaranya. Di lantai paling atas gedung pencakar langit tersebut, udara di dalam ruang direktur utama terasa sedingin kutub. Clarissa berdiri menghadap jendela kaca panoramik, menatap lalu lintas Jakarta yang tampak seperti semut dari ketinggian eksklusifnya. Jemari berhias kuteks merah menyala milik pewaris palsu tersebut mencengkram erat gelas kristal berisi wine mahal hingga buku-buku jarinya memutih. Kecemburuan telah meracuni akal sehat Clarissa. Selama berbulan-bulan, perempuan ambisius ini telah merancang 1000 cara untuk menarik perhatian penguasa Mahardika Corp. Berbagai gaun desainer ternama, parfum pesanan khusus dari Grace, hingga undangan makan malam privat bernilai ratusan juta telah dikerahkan. Namun, Arlan selalu menatap Clarissa seolah menatap manekin tak bernyawa. Lalu tiba-tiba, seorang pelayan rendahan berbau karbol berhasil membuat sang CEO menunda kepulangannya ke kantor pusat. Penghinaan ini sama sekali tidak bisa dimaafkan. Kau sudah melakukan apa yang aku perintahkan? Desis Clarissa tanpa membalikkan badan, suaranya sedingin es. Di belakang meja kerja mahoni berukuran raksasa, sang asisten pribadi menunduk hormat dengan tangan gemetar. Sudah, Nona Clarissa, dokumen cetak biru proyek Resor Bali beserta salinan data klien VIP telah diselipkan ke dalam loker petugas kebersihan tersebut, tepat di bawah tumpukan seragam cadangannya. Senyum culas perlahan mengembang di bibir Clarissa, pantulannya tertangkap samar pada kaca jendela. Bagus. Hubungi kepala keamanan sekarang. Beritahu mereka bahwa perusahaan telah mengalami kebocoran data tingkat tinggi. Dan panggil polisi. Aku ingin tikus got itu diseret keluar dari lobi utama tepat saat jam istirahat makan siang, agar seluruh karyawan melihat akhir dari seseorang yang berani mencari perhatian di luar batas kastanya. Skenario keji tersebut berjalan mulus tanpa celah. Tepat pukul 12 siang, lobi Wijaya Group berubah menjadi arena sirkus yang menegangkan. 4 mobil patroli dengan sirine meraung-raung memblokir pintu masuk utama. Ratusan karyawan yang hendak keluar mencari makan siang mendadak terhenti, membentuk kerumunan padat di sekitar meja resepsionis. Di tengah lingkaran manusia yang berbisik-bisik menghakimi, Kiandra berdiri tegak. 2 petugas keamanan bertubuh kekar mencengkram kuat kedua lengan atas gadis tersebut, menahannya secara kasar seolah menghadapi buronan kelas kakap. Tepat di hadapan Kiandra, tergeletak sebuah map biru berisi dokumen rahasia negara bernilai miliaran rupiah. Map yang beberapa menit lalu ditarik paksa dari dalam loker reyot miliknya di ruang istirahat bawah tanah.
Clarice melangkah menuruni tangga pualam lobi bagaikan seorang dewi keadilan yang turun dari kahyangan. Wajah pewaris palsu tersebut dipoles dengan ekspresi kekecewaan palsu yang sangat meyakinkan. Aku benar-benar tidak menyangka, ucap Clarice lantang, memastikan suaranya bergema ke seluruh sudut ruangan. Kami memberi pekerjaan kepada gadis yatim piatu jalanan demi kemanusiaan, namun balasan yang kami terima adalah pengkhianatan menjijikkan. Mencuri rahasia dagang untuk dijual ke kompetitor. Perbuatan rendahan macam apa ini? Kiandra menatap tajam langsung ke sepasang mata Clarice. Tidak ada setetes pun air mata yang menetes dari pelupuk mata sang pewaris sah. Otak Kiandra berputar cepat, menyusun kepingan teka-teki jebakan murahan ini. Gadis tersebut tahu persis siapa dalang di balik layar. Namun saat ini posisi Kiandra sangat tidak menguntungkan. Jika polisi membawanya pergi, akses menuju brankas Dewan Direksi akan tertutup rapat selamanya, dan penjualan saham ilegal minggu depan tidak akan bisa dicegah. Saya tidak pernah menyentuh map itu, Nona Clarice, jawab Kiandra tenang. Suaranya membelah kebisingan lobi dengan ketegasan luar biasa. Loker staf kebersihan bahkan tidak memiliki gembok yang layak. Siapapun bisa memasukkan benda kotor itu ke sana. Masih berani mengelak? Bentak Clarice, berpura-pura murka. Perempuan berbaju merah tersebut menoleh ke arah dua petugas kepolisian yang baru saja menerobos masuk melewati kerumunan. Borgol pencuri ini, bawa perempuan hina ini ke sel tahanan dan pastikan hukumannya seberat mungkin. Seorang petugas polisi melangkah maju, menarik borgol besi dari pinggangnya. Terdengar bunyi gemerincing logam yang mengancam. Tangan kasar sang aparat meraih pergelangan tangan Kiandra. Napas sang gadis tertahan. Apakah penyamarannya selama ini akan berakhir tragis di balik jeruji besi akibat fitnah murahan? Namun, sebelum besi dingin itu sempat mengunci pergelangan tangannya, sebuah suara bariton yang berat dan syarat akan otoritas mutlak meledak bagai guntur di siang bolong. Sentuh satu helai saja rambut wanita itu, dan aku pastikan seluruh kepolisian kota ini kehilangan donatur terbesarnya besok pagi. Waktu seolah berhenti berdetak di dalam lobi Wijaya Group. Kerumunan karyawan otomatis terbelah dua bagaikan laut merah, memberi jalan bagi sosok pria jangkung beraura kelam yang melangkah masuk dengan langkah panjang dan mematikan. Arlan Mahardika tidak datang sendirian. Di belakang sang CEO muda, mengekor tiga pria berjas rapi yang membawa koper praktim pengacara paling ditakuti di seluruh negeri, firma hukum elit yang hanya melayani sengketa bernilai triliunan. Namun, yang membuat nyali semua orang menciut adalah sorot mata Arlan. Kilat kemarahan di dalam sepasang manik elang tersebut siap menghanguskan seluruh gedung tanpa sisa. Clarice mematung di ujung tangga pualam. Senyum kemenangannya luntur seketika, digantikan oleh raut kebingungan yang bercampur panik. Tuan Arlan, apa maksud kedatangan Anda? Ini hanyalah masalah internal kecil. Petugas kebersihan ini terbukti mencuri. Diam, potong Arlan dingin, bahkan tanpa sudi menoleh ke arah sang pewaris palsu. Kata tunggal tersebut meluncur setajam silet, mengiris habis sisa harga diri Clarice di depan ratusan karyawannya sendiri. Arlan terus melangkah hingga berhenti tepat di antara petugas kepolisian dan Kiandra. Sang penguasa Mahardika Corp menatap sekilas ke arah lengan Kiandra yang memerah, akibat cengkraman kasar petugas keamanan. Rahang pria tampan itu mengeras seketika. Hanya dengan satu tatapan membunuh dari Arlan, kedua satpam berbadan besar itu langsung melepaskan cengkraman mereka dan mundur ketakutan. Klien saya, Nona Kiandra, tidak akan pergi kemana-mana, ucap pria beruban yang merupakan pengacara utama Arlan, melangkah maju menghadapi pihak kepolisian dengan senyum tipis yang meremehkan. Kecuali jika Anda bersedia menghadapi tuntutan pencemaran nama baik, penahanan paksa tanpa bukti sah, dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ganti rugi sebesar 500 miliar rupiah. Clarice tidak bisa menahan diri lagi. Rasa malu dan cemburu meledakkan egonya. Bukti sah? Dokumen itu ditemukan langsung di dalam lokernya. Perusahaan ini adalah milikku, dan aku berhak memenjarakan siapapun yang berani merugikan Wijaya Group. Arlan perlahan memutar tubuhnya, menatap Clarice dengan tatapan merendahkan yang biasa ditujukan pada hama. Sang CEO mengangkat tangan, memberikan isyarat kecil. Salah satu asisten Arlan segera menyambungkan sebuah tablet ke sistem layar proyektor raksasa yang biasa digunakan untuk menampilkan saham di dinding lobi. Detik berikutnya, layar raksasa tersebut menyala, menampilkan rekaman hitam putih beresolusi tinggi.
Mata Clarice membelalak ngeri. Video tersebut menampilkan lorong loker staf kebersihan bawah tanah pada pukul 6 pagi. Sosok wanita dengan pakaian kasual mengendap-endap masuk, membuka loker Kiandra, lalu menyusupkan map biru yang sama persis dengan barang bukti yang kini tergeletak di lantai lobi. Saat sosok dalam video tersebut berbalik, wajahnya tertangkap jelas oleh kamera. Itu adalah asisten pribadi Clarice. Suara tarikan napas kaget terdengar serentak dari seluruh penjuru lobi. Bisik-bisik yang tadinya menghujat Kiandra, kini berbalik arah menembaki Clarice seperti hujan panah beracun. Kamera CCTV di basemen sudah rusak sejak bulan lalu, teriak asisten Clarice tanpa sadar, membongkar kebodohannya sendiri di hadapan publik. Kamera milik Wijaya Group mungkin rusak, tapi drone pengintai mikro milik keamanan Mahardika Corp selalu menyala 24 jam. Jawab Arlan tenang, nada suaranya mengalirkan racun keputusasaan bagi pihak lawan. Tampaknya, Nona Clarice, perusahaan Anda butuh evaluasi ulang tentang definisi kata pencuri. Menyadari situasi telah berbalik 180 derajat dan reputasinya berada di ujung tanduk, Clarice mengambil langkah drastis. Perempuan bergaun merah itu berbalik dan mendaratkan tamparan sangat keras ke pipi asisten pribadinya sendiri. Bunyi tamparan itu bergema nyaring. Beraninya kau mengkhianati perusahaan dan menjebak orang tak bersalah, jerit Clarice dengan air mata palsu yang dipaksakan keluar. Polisi, tangkap asisten tak berguna ini, dia pasti bekerja sama dengan pihak luar untuk menghancurkan namaku. Sang asisten menangis histeris saat borgol polisi berdesing mengunci pergelangannya, diseret keluar gedung sebagai kambing hitam pengorbanan bosnya yang kejam. Penonton bubar dengan sejuta gosip baru yang siap meledak di bursa saham esok pagi. Setelah kekacauan mereda, lobi utama kembali hening. Arlan menundukkan pandangannya, menatap Kiandra yang sejak tadi hanya dia mengamati pertunjukan. Gadis berambut legam tersebut membalas tatapan sang penolong tanpa mengucapkan terima kasih. Di balik manik mata gelap Kiandra, Arlan melihat sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar rasa lega. Ada ambisi yang baru saja terbakar sempurna. Permainan petak umpetmu sudah selesai, Kiandra, bisik Arlan sangat pelan, hanya bisa didengar oleh gadis di hadapannya. Jarak mereka begitu dekat hingga kehangatan napas pria itu menyapu telinga sang pewaris sah. Tikus berdandan menor itu baru saja menabuh genderang perang secara terbuka. Kau tidak punya kemewahan untuk bersembunyi di balik seragam pelayan itu lagi. Kiandra mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Insiden hari ini menampar kesadarannya dengan telak. Bertahan dalam bayang-bayang hanya akan membuat musuhnya semakin leluasa menari di atas penderitaannya. Menunggu waktu yang tepat adalah tindakan pengecut. Penguasa sejati akan menciptakan waktunya sendiri. Sang gadis mendongak, menatap lekat rahang tegas pria yang baru saja menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Senyum miring yang menyimpan ribuan pedang tak kasat mata akhirnya terbentuk di bibir Kiandra. Kau benar, Arlan, balas Kiandra dengan suara rendah yang menggetarkan udara di sekitarnya. Beri aku akses ke peretas terbaikmu malam ini juga, sudah saatnya kita kirimkan undangan pemakaman untuk tahta palsu Clarice. Wangi dupa cendana yang menenangkan gagal mengusir ketegangan yang merayap di dalam villa mewah bergaya Bali di pinggiran kota. Di ruang tamu yang luas, seorang pria parubaya dengan rambut beruban yang disisir rapi duduk gelisah di atas sofa kulit. Dokter Setiawan, mantan kepala tim medis keluarga Wijaya, menatap kosong pada cangkir teh yang sudah mendingin di hadapannya. Jantung sang dokter berpacu liar saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Pintu ganda ruang tamu terbuka, Arlan Mahardika melangkah masuk terlebih dahulu, memancarkan aura dominasi yang menyesakkan. Di belakang sang CEO, mengenakan setelan blazer hitam yang elegan, Kiandra berjalan dengan dagu terangkat. Tidak ada lagi jejak kusam seorang petugas kebersihan pada diri gadis tersebut. Yang tersisa hanyalah tatapan tajam seorang ratu yang siap menuntut balas. Dokter Setiawan tersentak berdiri, wajahnya pucat pasi bagaikan kehilangan seluruh darah. Nona Kiandra, bagaimana mungkin? Anda dikabarkan tewas dalam kecelakaan mobil bersama ibu saya 15 tahun lalu. Potong Kiandra, suaranya dingin, setiap kata mendarat seberat hantaman palu hakim. Sang gadis melangkah mendekat, mengeluarkan liontin sayap patah dari balik bajunya dan membiarkannya menjuntai di depan mata sang dokter. Janji perlindungan paman saya rupanya hanya berlaku jika saya benar-benar menjadi mayat, bukan? Dokter Setiawan jatuh terduduk kembali,
menyembunyikan wajah di kedua telapak tangannya. Bahunya bergetar hebat. Saya tidak punya pilihan, Nona, paman Anda. Dia mengancam akan menghancurkan karier dan keluarga saya jika saya tidak memalsukan sampel DNA Clarissa agar cocok dengan garis keturunan Wijaya. Saya terpaksa. Arlan meletakkan sebuah maprak tebal di atas meja kaca dengan denting keras. Kompensasi atas rasa terpaksa Anda rupanya bernilai deposito 50 miliar rupiah di Bank Swiss, dokter. Dan sebuah villa mewah ini. Sang pria menatap Dokter Setiawan dengan tatapan merendahkan. Pengkhianatan Anda pada mendiang Tuan Wijaya telah dibayar lunas oleh Paman Kiandra. Sekarang, nyawa Anda berada di tangan saya. Kiandra menatap mantan dokter keluarganya dengan tatapan kosong. Kesedihan telah lama mengeras menjadi batu di dalam hatinya. Saya tidak butuh permintaan maaf Anda, dokter. Saya butuh kebenaran. Tulis surat pernyataan di bawah sumpah. Rekam pengakuan Anda dalam video, dan serahkan sampel DNA asli ayah saya yang saya tahu masih Anda simpan sebagai jaminan. Lakukan itu, atau Tuan Arlan akan memastikan Anda membusuk di penjara paling gelap di negara ini. Tanpa argumen, Dokter Setiawan mengangguk pasrah. Hancur sudah pertahanannya. Sementara itu, di lantai teratas gedung Wijaya Group, atmosfer perayaan terasa mencekik. Clarissa berdiri di depan cermin raksasa di ruang rias pribadinya, memandangi pantulan dirinya yang mengenakan gaun malam haute couture berwarna merah menyala, bertabur ribuan kristal Swarovski. Malam ini adalah malam puncaknya. Gala ulang tahun Wijaya Group ke-30, di mana sang paman akan secara resmi mengumumkan penunjukan Clarissa sebagai CEO definitif dan pemegang saham mayoritas. Nona Clarissa, persiapan di aula utama sudah 100%, lapor kepala acara baru, menggantikan asisten yang telah dipenjarakan. Semua dewan direksi, kolega bisnis, dan media massa terkemuka sudah hadir. Clarissa tersenyum licik, memoleskan gincu merah darah ke bibirnya. Bagus, dan pastikan tidak ada tikus got yang diizinkan masuk. Terutama petugas kebersihan tak berguna itu. Pewaris palsu tersebut merasa di atas angin. Dokumen penjualan saham ilegal ke sindikat luar negeri sudah siap di dalam tas kerjanya, menunggu untuk ditandatangani tepat setelah pelantikannya. Clarissa tidak menyadari bahwa di bawah kakinya, tahta pinjaman yang didudukinya sedang digerogoti oleh rayap-rayap dendam yang siap meruntuhkannya dalam hitungan jam. Arlan dan Kiandra melangkah keluar dari villa Dokter Setiawan, membawa koper berisi bukti pamungkas. Di dalam mobil limuzin yang melaju membelah malam, Arlan menoleh ke arah gadis di sebelahnya. Peretas terbaikku sudah menyusup ke sistem pencahayaan dan layar raksasa aula utama, lapor Arlan, nadanya datar namun menyiratkan kepuasan. Mereka siap beraksi tepat saat Clarissa naik ke panggung. Kau siap untuk ini, Kiandra? Kiandra mengalihkan pandangannya dari jendela mobil, menatap Arlan dengan determinasi baja. Saya sudah menunggu 15 tahun untuk malam ini, Arlan. Saya bukan hanya siap, saya adalah badai yang akan menghancurkan istana pasir paman saya. Aula utama Hotel Grand Wijaya disulap menjadi lautan kemewahan yang memabukkan. Lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan, memantul dari perhiasan mahal yang dikenakan oleh para tamu elit. Ratusan kolega bisnis, pemegang saham, dan pemburu berita memenuhi ruangan, menciptakan dengung percakapan yang penuh antisipasi. Di tengah panggung besar, logo Wijaya Group berukuran raksasa bersinar terang, melambangkan kekuasaan dan kekayaan yang tak terhabiskan. Clarissa Wijaya, sang putri mahkota palsu, melangkah naik ke panggung dengan keanggunan yang dipaksakan. Senyumnya mengembang lebar, menyapa kamera media yang berkedip tak henti-henti. Di sampingnya, Paman Kiandra yang bertindak sebagai wali direktur utama, berdiri dengan dada membusung sombong, bersiap memberikan pidato pelantikan. Hadirin sekalian, kolega yang terhormat, suara sang paman menggema melalui sistem tata suara canggih, memotong kebisingan aula. Malam ini, kita tidak hanya merayakan 30 tahun berdirinya Wijaya Group. Malam ini, kita juga menyambut masa depan yang cerah. Sebuah kehormatan bagi saya untuk mengumumkan warisan sah keluarga Wijaya akan diteruskan oleh putri saya yang berbakat, Clarissa Wijaya, sebagai CEO baru. Tepuk tangan riuh membahana. Clarissa melangkah ke podium, air mata buaya kebahagiaan palsu tampak menggenang di matanya. Terima kasih, Ayah. Terima kasih kepada seluruh pemegang saham.
Saya berjanji akan membawa Wijaya Group ke puncak kejayaan yang baru. Dimulai dengan penandatanganan kemitraan strategis internasional malam ini. Clarice mengangkat pena emasnya, siap menandatangani dokumen simbolis di atas podium. Dokumen yang sebenarnya adalah persetujuan penjualan saham ilegal. Tepat pada detik saat ujung pena emas itu menyentuh kertas, seluruh lampu aula padam secara serentak. Kegelapan total menyergap. Jeritan kaget dan bisik-bisik panik langsung memenuhi ruangan. Clarice membeku, pena emasnya terlepas dari genggaman. "Apa yang terjadi? Nyalakan lampunya!" teriak Paman Kianra panik ke arah operator di belakang. Namun, alih-alih lampu aula yang menyala, layar proyektor raksasa di belakang Clarice tiba-tiba hidup. Layar tersebut tidak menampilkan logo perusahaan, melainkan video Dokter Setiawan yang terduduk lesu di sebuah ruangan asing. Suara sang dokter menggema, jernih dan mengerikan. "Nama saya Setiawan, 15 tahun lalu, saya dibayar oleh wali direktur utama saat ini untuk memalsukan hasil tes DNA Clarice. Clarice bukanlah putri kandung mendiang Tuan Wijaya. Dia tidak memiliki setetes pun darah Wijaya. Pewaris sah yang sesungguhnya adalah Nona muda Kianra, yang diyakini telah tewas namun sebenarnya masih hidup dan bersembunyi di dalam perusahaan ini." Aula utama mendadak hening total, lebih mencekam daripada kegelapan sebelumnya. Ratusan mata menatap layar dengan tatapan tak percaya. Wajah Clarice di atas panggung berubah pucat pasi. Matanya membelalak ngeri melihat kehancurannya diputar di depan umum. Sang paman mencoba berteriak menyuruh operator mematikan layar, namun sistem telah diretas total. Layar proyektor berganti, menampilkan grafik perbandingan DNA asli ayah Kianra dan Kianra sendiri, berdampingan dengan DNA palsu Clarice yang terbukti tidak memiliki kecocokan sama sekali. Bukti itu begitu telak, begitu tak terbantahkan. Tepat pada momen keputusasaan tertinggi Clarice, pintu ganda utama aula meledak terbuka. Dua lampu spotlight putih tajam menyala, menembus kegelapan, terkunci sepenuhnya pada sosok yang berdiri di ambang pintu. Kianra melangkah masuk. Tidak ada lagi seragam cleaning service biru pudar. Tidak ada lagi masker yang menyembunyikan wajahnya. Sang gadis mengenakan gaun malam berbahan sutra midnight blue yang elegan, jatuh membungkus tubuh rampingnya bagaikan langit malam penuh bintang. Rambut legamnya ditata rapi, menyingkap wajah aslinya yang sangat mirip dengan mendiang sang ayah. Liontin sayap patah berkilau terang di leher jenjangnya. Di samping Kianra, Arlan Mahardika berjalan dengan langkah angkuh, memancarkan aura perlindungan absolut. Kehadiran sang CEO Mahardika Corp menegaskan validitas kepulangan sang pewaris sah. Kianra melangkah menyusuri lorong utama, di antara barisan kursi para tamu yang kini berdiri kaget. Suara ketukan sepatu hak tingginya beradu ritmis dengan lantai marmer, terdengar bagai dentang lonceng kematian bagi ambisi Clarice. Gadis tersebut menatap lurus ke atas panggung, ke arah sepupunya yang gemetar ketakutan. Clarice mencengkeram podium, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur. Ini semua fitnah. Keamanan, tangkap pelayan penipu itu. Dia mencoba menghancurkan perusahaan ini. Namun, tidak ada satupun petugas keamanan yang bergerak. Dewan direksi dan pemegang saham mayoritas kini menatap Kianra dengan tatapan penuh rasa hormat dan penyesalan. Mereka mengenali wajah itu. Mereka mengenali darah Wijaya yang sesungguhnya. Kianra tiba di depan panggung, menaiki tangga dengan tenang. Sang gadis berhenti tepat di hadapan Clarice dan pamannya. Kianra mengambil mikrofon dari tangan pamannya yang mematung tak berdaya. "Selamat malam, Nona Clarice," ucap Kianra, suaranya rendah, datar, namun menggetarkan udara di seluruh aula. "Saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Dan Anda baru saja ditangkap karena percobaan sabotase dan penipuan korporasi tingkat tinggi." Kianra menunjuk ke arah pintu masuk, di mana rombongan polisi berseragam lengkap sudah menunggu untuk menyeret Clarice dan ayahnya keluar dari istana palsu mereka.